Novel audio Cincin Naga 2051 hingga 2075. Saat ini, Kuroki Kawasaki sebenarnya sedang takut. Meski bisa terus-menerus menyerap energi, Sentian sepertinya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya di badannya. Jika ini terus berlanjut, Kuroki Kawasaki mungkin akan dikalahkan oleh Sentian meski ia terus menyerap energi. Tepat ketika Kuroki Kawasaki memikirkan tindakan balasan, Sentian melompat dengan pedangnya dan mengganggunya. Cahaya Cian menyala. Dia tidak akan memberikan Kuroki Kawasaki sedikitpun kesempatan untuk bernafas, karena setiap jeda akan memungkinkan Kuroki Kawasaki mendapatkan kembali lebih banyak kekuatan di badannya. Sentian tidak bisa memberinya kesempatan ini. Cahaya Cian menyala, dan Kuroki Kawasaki tidak berani gegabah, dan menghadapinya dengan pedangnya lagi. Ledukan dahsyat terdengar, dan badan Kuroki Kawasaki mundur lagi. Gerakan Sentian lebih cepat dari yang lain. Kuroki Kawasaki hanya bisa menyambutnya secara pasif. Energi di badannya terkuras dalam jumlah besar. Bahkan jika dia bisa menyerap panas dari magma untuk mengisinya kembali, akan sulit untuk pulih dari konsumsi sebesar itu. Ada keringat dingin di dahi Kuroki Kawasaki, dia terengah-engah, dan katananya penuh lubang dan lubang. Hampir pecah, tapi Kuroki Kawasaki tidak punya pilihan selain bertahan dengan katana ini. Sentian menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung. Kekuatan spiritual di badannya terus meleduk. Kristal naga di dadanya juga bersinar dengan cahaya. Sentian melihat bahwa Kuroki Kawasaki berada di ujung kekuatannya, jadi dia menyingkirkan pedang pembunuh naga. Yang dia inginkan bukanlah membunuh Kuroki Kawasaki, dia ingin menyerap kekuatan Kuroki Kawasaki. Melihat Sentian menyingkirkan pedang pembunuh naga, Kuroki Kawasaki tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Tebasan bayangan. Kuroki Kawasaki meleduk dengan kekuatan terakhirnya, matanya semakin merah, dan dia tiba-tiba mengangkat katana di tangannya, dan seluruh badannya serta katana itu hampir menyatu menjadi satu. Cahaya pedang membubung ke langit, dan cahaya pedang putih bahkan keluar dari kawah, sehingga orang-orang di luar kawah dapat dengan jelas melihat cahaya pedang yang menakutkan. Segera setelah itu, Kuroki Kawasaki mengambil langkah ke depan, dan cahaya pedang di tangannya jatuh. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada pukulan ini. Tepat setelah Kuroki Kawasaki melancarkan pukulan ini, katana di tangannya tidak tahan lagi dan langsung pecah menjadi beberapa bagian. Melihat katana yang hanya tersisa gagangnya, Kuroki Kawasaki membuang gagangnya dengan bingung. Apapun yang terjadi dengan serangan ini akan menjadi serangan terakhir. Kini ia hanya bisa berharap pukulannya bisa langsung melukai atau membunuh Sentian. Tak disangka, menghadapi pukulan terakhir Kuroki Kawasaki, Sentian justru mensibir. Kemudian dia meninju, hanya untuk mendengar suara teredam, dan dalam sekejap sebuah lubang hitam keluar dari seluruh kehampaan. Meskipun Sentian masih belum bisa menggunakan hiukum ruang angkasa, apalagi mengandalkan kekuatannya sendiri untuk merobek kehampaan dan pergi kemanapun dia ingin pergi. Tapi jika dia ingin membuka celah kosong dengan satu pukulan, Sentian masih bisa melakukannya. Pedang Kuroki Kawasaki langsung menghantam celah kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Retakan di kehampaan segera menghilang, tetapi sisa kekuatan pukulan Sentian tidak hilang. Tenaga yang tersisa menghantam Kuroki Kawasaki dengan keras, dan badan Kuroki Kawasaki langsung terbang mundur, terjatuh dengan keras ke dinding batu, dan seteguk darah muncrat. Wajah Kuroki Kawasaki menua dengan cepat, dan dia segera menjadi seperti orang tua, dengan kerutan di wajahnya dan nafas yang lambat, seolah-olah dia akan mati. Tidak ada kilau di mata Kuroki Kawasaki, tapi dia meletakkan tangannya di tanah, dan panas magma di tanah terus-menerus diserap ke dalam badan Kuroki Kawasaki. Sentian berjalan menuju Kuroki Kawasaki selangkah demi selangkah, tetapi Kuroki Kawasaki tidak bergerak, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat ini, badan fisiknya sudah menua dengan cepat dan tidak memiliki energi sama sekali. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkanmu menyerap kekuatanku. Kuroki Kawasaki melihat niat Sentian dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Apakah kamu pikir kamu masih memiliki hak untuk memilih sekarang?" Sentian menyeringai. Sekarang Kuroki Kawasaki menjadi daging di talenan, dan Sentian bisa makan apapun yang dia mau. Lagi pula, aku melewatkan satu langkah. Jika aku benar-benar bisa menjadi dewa perang, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku. Wajah Kuroki Kawasaki dipenuhi penyesalan.
Jika dia benar-benar menerobos martial Sein dan mencapai ranah dewa bela diri, maka Sentian pasti bukan lawannya. Meskipun Toyotomi Hideyoshi dan yang lainnya semuanya adalah dewa perang, mereka hanyalah gumpalan jiwa yang tersisa, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Tapi dia sendiri berbeda. Jika dia bisa menembus dewa bela diri, dia akan menjadi dewa bela diri yang benar-benar hidup, makhluk tertinggi sejati di dunia seni bela diri. Di dunia seni bela diri, tidak ada alam yang lebih tinggi dari dewa bela diri tertinggi. Bahkan jika kamu menerobos dewa bela diri, hasilnya akan sama. Mata Sentian acuh tak acuh, dan dia berjalan menuju Kuroki Kawasaki selangkah demi selangkah. Bagaimanapun, mereka hanyalah pejuang dan tidak mengerti seperti apa dunia budidaya makhluk abadi. Lalu bagaimana jika Anda mencapai level God of War? Ketika Anda benar-benar mencapai alam rahasia dan dunia kultivasi, Anda bukannya tidak berharga. Kuroki Kawasaki memandang Sentian. Dia tidak mengerti mengapa Sentian begitu percaya diri, tapi dia tahu bahwa kekuatannya sendiri, jangan biarkan Sentian menyerapnya. Segera, Kuroki Kawasaki mengeluarkan raungan tajam, dan jiwa di dalam badannya tiba-tiba keluar, berubah menjadi asap hitam dan mencoba melarikan diri. Pada level ini, selama jiwanya masih hidup, Kuroki Kawasaki mungkin akan dibangkitkan cepat atau lambat. Ketika Sentian melihat ke arah Kuroki Kawasaki yang mencoba melarikan diri, dia hanya bisa mendengus. Lalu dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menyedotnya. Dengan hisapan yang sangat besar, jiwa Kuroki Kawasaki langsung tersedot ke dalam badannya. Hanya kulit Kuroki Kawasaki yang tersisa di luar, dan mulai terbakar karena panas magma. Segera menjadi abu. Penguasa tertinggi negara kepulauan, Kuroki Kawasaki, yang hampir berhasil menembus dewa perang, menghilang begitu saja. Tidak ada jejak tersisa. Di luar kawah, semua orang melihat ke atas kawah. Tidak ada yang berani naik. Namun saat ini, sudah lama tidak ada suara yang keluar dari kawah. Apakah pertempuran sudah berakhir? Siapa yang menang pada akhirnya? Tapi semua orang mengira itu Kuroki Kawasaki. Karena Kuroki Kawasaki adalah orang nomor satu di negara kepulauan dan pilar spiritual komunitas pencak silat di negara kepulauan tersebut. Tidak ada yang mengira Kuroki Kawasaki akan kalah. Seharusnya sudah berakhir. Jenazah Sentian bisa dikeluarkan. Muto Shinichi melihat ke kawah yang sudah lama tidak ada pergerakan dan berkata perlahan. Namun saat mereka hendak naik ke kawah dan membawa jenazah Sentian, tiba-tiba, sesosok badan perlahan melayang dari kawah. Saya melihat badan sosok itu melayang langsung ke kawah, lalu berjalan turun selangkah demi selangkah. Saat semua orang melihat sosok ini, semua orang terkejut dan tercengang. Apa yang terjadi? Muto Shinichi memandang Sentian dengan tidak percaya, berjalan selangkah demi selangkah, wajahnya menjadi sangat jelek. Di mana Kuroki Kawasaki Senpai? Bagaimana bisa Kuroki Kawasaki Senpai membiarkan dia keluar? Kenapa dia tidak membunuhnya? Bukankah orang ini mengikuti Kuroki Kawasaki Senpai untuk memohon belas kasihan? Dalam kebingungan, aktif. Tapi hanya Kazuo Kawaguchi yang sepertinya memahami sesuatu, dan wajahnya menjadi lebih jelek daripada makan kotoran. Sentian berjalan selangkah demi selangkah, dan semua orang dengan sadar memberi jalan untuknya. Tuan Sen, di mana Kuroki Kawasaki Senpai? Muto Shinichi bertanya pada Sentian. Sentian melirik ke arah Muto Shinichi dengan dingin, hanya dengan sekali pandang, Muto Shinichi langsung merasakan gunung besar menekannya, dan dia berlutut dengan letupan. Orang nomor satu di negara kepulauanmu sudah tidak ada lagi. Mulai sekarang, negara kepulauanmu hanya diperbolehkan memiliki satu dewa, dan itu adalah aku. Suara Sentian sangat tenang, bahkan sangat lembut. Tapi kata-kata ini bisa didengar oleh seluruh penduduk pulau yang hadir. Dan saat dia selesai berbicara, Sentian meleduk dengan tekanan yang sangat kuat. Pemaksaan ini langsung menyelimuti seluruh gunung Fuji. Semua orang merasakan tekanan dan tanpa sadar berlutut. Meskipun mereka tidak percaya sama sekali dan tidak percaya pada rezeki spiritual di dalam hati mereka, mereka dikalahkan dan bahkan kehilangan nyawa. Tapi sekarang Sentian berdiri di depan mereka, memancarkan keagungan seperti makhluk abadi, dan dia harus membuat mereka mempercayainya. Selamat datang di Dewa. Pada saat ini, seseorang berteriak di tengah kerumunan. Dan orang ini adalah Kazuo Kawaguchi. Kazuo Kawaguchi menipu Sentian dan memberitahu banyak informasi kepada Kazuo Watanabe.
Sekarang Sentian tidak hanya menghancurkan 4 kuil utama, tetapi juga membunuh Kuroki Kawasaki. Adakah orang di seluruh negara kepulauan yang bisa menjadi lawan Sentian? Untuk bertahan hidup, Kazuo Kawaguchi hanya bisa bekerja keras untuk menjilat Sentian. Hanya saja Kazuo Kawaguchi berteriak, tapi tidak ada yang berteriak bersamanya. Meskipun Sentian membunuh Kuroki Kawasaki, komunitas seni bela diri negara kepulauan masih membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan ini. Dan jika Anda ingin lingkaran seni bela diri di negara kepulauan itu menyerah, Anda juga membutuhkan sarana. Saat Kazuo Kawaguchi melihat tidak ada orang yang mengikutinya, dia merasa malu dan buru-buru menundukkan kepalanya. Sentian hanya melirik Kawaguchi Kazuo, lalu menatap Muto Shinichi. Jika masih ada orang di negara kepulauanmu yang tidak puas, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Setelah Sentian selesai berbicara, sosoknya melompat dan melayang menuruni gunung. Melihat sosok Sentian yang melonjak seperti elang, semua orang di dunia seni bela diri di negara kepulauan itu berpikir keras. Sampai sosok Sentian benar-benar menghilang, Muto Shinichi menatap Kazuo Kawaguchi dengan dingin. Kamu pengkhianat yang tidak tahu malu, kamu telah mempermalukan komunitas seni bela diri di negara pulauku. Aku akan menghukummu sampai mati karena mengkhianatimu hari ini. Muto Shinichi sangat marah. Kemudian semua orang di dunia seni bela diri berkumpul di sekelilingnya. Kazuo Kawaguchi sangat sedih sehingga dia tidak mengatakan apapun. Seluruh badannya hancur berkeping-keping oleh semua orang, dan dia tidak bisa mati lagi. Berita bahwa Sentian membunuh Kuroki Kawasaki dengan cepat meleduk di negara kepulauan. Meskipun banyak orang di komunitas seni bela diri di negara kepulauan mencoba yang terbaik untuk memblokir berita tersebut, tidak ada gunanya. Untuk sementara waktu, semua orang di dunia seni bela diri di negara kepulauan menjadi tikus jalanan, diejek dan dicerca. Banyak anak muda di komunitas seni bela diri di negara pulau yang berteriak-teriak untuk pergi bersama untuk membuktikan kepada komunitas seni bela diri di negara pulau dan membalaskan dendam Kuroki Kawasaki. Namun, mereka semua ditindas oleh senior seperti Muto Shinichi, karena mereka tahu jika orang-orang ini pergi, tidak akan ada akibat lain selain kematian. Di depan Sentian, orang-orang ini bahkan bukan semut. Keluarga Watanabe, di bawah kepemimpinan Sentian, telah menjadi keluarga paling mengagumkan di seluruh negara kepulauan. Watanabe Fumio mulai membangun kuil untuk Sentian, membangun patung, dan membiarkan orang percaya memberikan persembahan dan pemujaan. Meskipun komunitas seni bela diri di negara kepulauan gagal menemukan siapapun yang dapat menekan Sentian, tidak ada yang benar-benar berkompromi. Mereka tidak setuju dengan Sentian, dan mereka tidak dapat memuja Sentian sebagai dewa. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Sentian, dia tetap berasal dari Daxia, dan rasa arogansi unik dari orang-orang pulau membuat orang-orang di dunia seni bela diri ini tidak mau tunduk. Sentian mengunci dirinya di kamar dan menghabiskan 3 hari untuk menyempurnakan jiwa Kuroki Kawasaki. Hal ini membuat kekuatan Sentian melonjak ke level kelima Martial Saint. Sekarang Sentian tidak takut sama sekali saat bertemu dengan dewa bela diri. Terlebih lagi, pedang pembunuh naga di tangannya telah meninggalkan badannya. Jika waktu berlalu, pedang pembunuh naga di tangan Sentian mungkin bisa melawan Martial Saint sendirian. Tuan, sekarang Anda memiliki jutaan orang yang percaya di negara pulau, tetapi orang-orang di lingkaran seni bela diri di negara pulau itu masih menolak untuk memuja Anda. Watanabe Fumio melihat bahwa Sentian telah menyelesaikan pelatihannya, jadi dia melaporkan dengan suara rendah. Jangan khawatirkan mereka, aku punya caraku sendiri. Setelah Sentian selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar ruangan. Melihat bulan cerah di langit, Sentian melompat. Seluruh badannya terangkat ratusan meter dari tanah, seolah-olah dia telah melompat ke bulan dalam satu gerakan. Saat Fumio Watanabe melihat pemandangan ini, mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Sentian membuat beberapa lompatan dan mendarat dengan mantap di sebuah istana yang sangat mewah di pusat Shijing. Ini adalah tempat tertinggi di Shijing dan istana termewah. Karena orang yang tinggal di sini adalah pemimpin spiritual tertinggi di seluruh negara kepulauan, Kaisar Bumi Yusa dari negara kepulauan. Saat ini, Yuzuo sedang berada di depan jendela ruang tamu, mengagumi terangnya bulan di langit. Dalam beberapa hari terakhir, kejadian di dunia seni bela diri di negara kepulauan juga membuatnya sedikit cemas.
Tiba-tiba, Yuzuo menyadari sepertinya ada seseorang yang berdiri di atap istana. Dia tidak percaya, jadi dia melepas kacamatanya dan menyekanya, lalu memakainya lagi dan melihatnya dengan cermat. Tapi kali ini, dia tidak melihat siapapun. Yuzuo menghela nafas panjang, mengetahui bahwa ini adalah tempat yang paling aman, bagaimana mungkin seseorang bisa berdiri di atas atap. Pasti dia kurang istirahat beberapa hari terakhir ini, dan penglihatannya kabur. Yuzuo menyentuh kumis ikoniknya dan bersiap untuk kembali ke kamar untuk tidur, tapi dia berhalusinasi setelah bekerja sangat keras selama periode ini. Tapi saat Yuzuo berbalik, dia tertegun dan berdiri di sana dengan pandangan kosong. Karena dia melihat seorang pemuda duduk di sofa ruang tamunya sambil menyesap anggur merahnya. "Siapa kamu?" Yuzu bertanya dengan ekspresi ngeri. "Anda harus tahu bahwa tidak ada orang luar yang bisa masuk ke sini tanpa izinnya, apalagi ini masih malam dan tidak ada yang bisa masuk. Tapi sekarang, seseorang sedang duduk tepat di depannya secara terbuka. Namaku Sentian." Sentian mengguncang gelas anggur di tangannya dengan lembut, lalu menyesapnya, anggurnya enak. Ketika Yuzuo mendengar kata Sentian, badannya jelas terguncang. Karena dia tahu bahwa orang yang baru-baru ini menjungkir-balikkan dunia seni bela diri seluruh negara pulau itu bernama Sentian. "Kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" kata Yuzuo sambil mendekati satu sisi karena ada alarm di sana. Tidak ada gunanya membunyikan alarm. Itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kematian di antara para pengawalmu. "Aku hanya datang untuk ngobrol denganmu. Aku tidak bermaksud jahat. Tenang saja." Sentian tersenyum ringan lalu duduk. Dia memberi isyarat mengundang dan berkata, "Silakan duduk. Jika Anda tidak tahu lebih baik, Anda akan mengira Sentian adalah pemilik di sini." Yuzuo memandang Sentian, dan akhirnya menarik tangannya yang meraih alarm, dan dengan hati-hati duduk di hadapan Sentian. "Apa yang ingin kamu bicarakan denganku?" Yuzuo bertanya dengan lembut. "Aku tahu status dan hakmu di negara kepulauan. Sekarang aku hanya ingin kamu memerintahkan agar semua orang keras kepala di komunitas seni bela diri negara pulau itu harus menyembah patungku. Sekarang Kuroki Kawasaki telah dibunuh olehku, kecuali pulaumu negara, bisakah kamu menemukan orang kedua untuk memujaku?" kata Sentian dingin. Ketika Yuzuo mendengar ini, dia sedikit mengernyit. "Saya tidak akan berpartisipasi dalam urusan dunia seni bela diri. Apa yang dipilih oleh orang-orang di dunia seni bela diri, itu hak mereka. Maksud Anda tidak bisa memberi perintah." Mata Sentian melebar. Wei mengembun. "Ya." Yuzuo mengangguk dengan berat, tapi saat ini hatinya bergetar hebat. "Karena kamu tidak memberi perintah, aku tidak keberatan mengubah negara pulaumu menjadi kaisar lain." Setelah Sentian selesai berbicara, nafas dari badannya tiba-tiba meleduk seperti ledukan. Kemudian naga emas cerah muncul dari belakang Sentian, sosok agungnya terus-menerus melayang di udara. Meskipun Yuzuo adalah kaisar bumi, dia hanyalah orang biasa. Melihat naga emas yang berenang di udara, Yuzuo tercengang. Seluruh badannya gemetar dan dia hampir berhenti kencing di celana. Meskipun dia selalu mendengar bahwa di dunia seni bela diri, mereka yang berlatih sampai tingkat tertentu dapat memadatkan ki dan menjadi dewa, namun dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang melihat Sentian seperti ini, dia benar-benar tercengang. "Karena kamu tidak setuju, maka aku akan membunuh semua orang di dunia seni bela diri di negara pulau, dan aku sendiri yang akan menjadi kaisar negara pulau." Aura di badan Sentian melonjak lagi, dan emas mata naga yang besar seperti lonceng tembaga dipenuhi dengan kemahtian. Naga emas itu membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas menuju Yuzuo. Yuzuo sangat ketakutan hingga dia langsung pipis dan berkata dengan cepat, Oke, aku mendengarkanmu." Melihat ini, Sentian melambaikan tangannya, dan naga emas itu langsung mundur. "Aku akan merencanakan perpindahannya sekarang dan mengirim seseorang untuk mengumumkannya besok." Yuzuo gemetar dan berjanji setelah Sentian. "Oke, kuharap kamu tidak berbohong padaku, karena kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu berbohong padaku." Setelah Sentian mengatakan ini, nafasnya menyatu, dan naga emas itu menghilang dalam sekejap. Setelah meminum anggur merah di depannya dan melihat bulan purnama di langit, badan Sentian melayang. Yuzuo menyaksikan Sentian pergi seperti ini, dan keamanan di istananya seperti sampah. Dia tahu bahwa dia harus mengeluarkan dekret ini. Tidak mungkin, orang-orang di dunia seni bela diri itu tidak sebaik yang lain.
Bahkan Kuroki Kawasaki, orang nomor satu di dunia seni bela diri, terbunuh dengan Sentian. Yuzhuo mengeluarkan dekret itu dan menulisnya dalam semalam. Saat fajar, dia memerintahkannya untuk diumumkan. Ketika dia melakukan 3 pukulan, Sentian menggeliat dan bangun. Watanabe Fumio menemukan Sentian dengan penuh semangat. Tuan, sungguh suatu kegembiraan yang luar biasa. Kaisar Bumi telah mengeluarkan dekret untuk membuat semua orang di dunia seni bela diri mengabadikan patung Anda. Orang-orang keras kepala di dunia seni bela diri itu sekarang harus memuja Anda sebagai dewa. Fumio memegangnya di tangannya. Dia berkata sambil memegang dekret yang dikeluarkan oleh Yuzhuo. Sentian hanya melihatnya sekilas tanpa ekspresi apapun, karena dia sudah tahu hasilnya. Watanabe Fumio, sekarang urusan negara pulau telah diselesaikan, saya yakin tidak ada yang berani menyentuh keluarga Watanabe Anda dalam jangka pendek. Saya juga akan kembali, kata Sentian kepada Watanabe Fumio. Ketika Watanabe Fumio mendengar ini, dia merasa sangat kecewa. Matanya penuh keengganan dan dia berkata, "Guru, saya pasti akan membantu Anda mengurus urusan negara pulau. Saya akan mengirim orang kepada Anda secara teratur untuk mendapatkan semua sumber daya." Tapi, Watanabe Fumio sepertinya sedang mengalami sesuatu dan malu untuk mengatakannya. "Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja padaku." "Tuan, Yumiko telah belajar di Daxia, jadi kali ini saya berharap dia bisa kembali ke Daxia bersama gurunya dan terus menyelesaikan studinya. Jika guru menyukainya, dia juga bisa menjaganya di sisi tuannya," kata Watanabe Fumio. "Yumiko masih muda dan harus menyelesaikan studinya. Mengenai melayaniku, mari kita bicarakan nanti." Sentian tidak berani membawa Yumiko kembali untuk melayaninya. Jika wanita di keluarga mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menuai hasilnya. Sentian menemukan Humazi dan membawa Yumiko bersamanya pulang. "Lao Fan, kembalilah bersama kami." "Apa gunanya sendirian di sini?" kata Humazi kepada Lao Fan. "Aku tidak akan pergi. Aku baik-baik saja di sini. Dan setelah ini, aku tidak perlu berpura-pura tidak bisa dipahami. Tidak peduli seberapa rendah kekuatanku, orang-orang di dunia seni bela diri di negara kepulauan itu akan tetap perlakukan aku sebagai ayah mereka. Dewa yang mereka sembah sekarang adalah temanku, dan aku sangat bangga dengan mereka di negara kepulauan sekarang," kata Lao Fan sambil tersenyum. "Penggemar tua, terima kasih banyak telah tinggal di negara pulau beberapa hari terakhir ini." Sentian masih sangat berterima kasih kepada Lao Fan jika Lao Fan tidak meminta Fumio Watanabe untuk mengeluarkan teratai salju Fuji, sen kekuatan Sentian tidak akan mampu menembus sama sekali. Bagi Martial Saint, maka tidak akan ada hal seperti itu yang terjadi nanti, dan tidak mungkin kekuatan Sentian tumbuh begitu cepat di negara pulau. "Untuk apa aku berterima kasih? Sekarang kamu telah menjadi dewa negara pulau, nilaiku juga meningkat seiring arus." Fan tua tersenyum tipis. Segera, Sentian dan yang lainnya naik ke pesawat dan memulai perjalanan kembali ke Tiongkok. Di pesawat, Sentian melihat tinjunya. Kali ini ketika dia kembali, dia akan sepenuhnya melenyapkan klan hati iblis. Bandara Kyoto, Gullinger, Jiruksue dan yang lainnya tahu bahwa Sentian akan kembali hari ini. Setelah mereka semua berpakaian rapi, mereka pergi ke bandara untuk menyambut Sentian. Beberapa gadis sedang menunggu di luar bandara, menarik banyak perhatian. Zhou Jie ada di antara mereka saat ini. Dia juga berdandan khusus hari ini untuk menjemput Humazi. Segera, Sentian dan Humazi muncul di bandara, dan keduanya perlahan keluar. Ketika mereka melihat Sentian dan yang lainnya turun dari pesawat, semua gadis berkumpul. Tetapi ketika mereka melihat di belakang Sentian ada seorang gadis muda yang sangat cantik, mereka semua tercengang. "Aku tidak menyangka kamu akan datang menjemputku." Sentian tersenyum tipis saat melihat Gullinger dan yang lainnya. Tak satu pun dari gadis-gadis itu memperhatikan Sentian, tapi menatap Yumiko di belakang Sentian. "Oh, Yumiko, kamu bisa naik taksi ke sekolah sendiri, aku tidak akan mengantarmu," kata Sentian saat melihat Gullinger dan yang lainnya selalu menatap ke arah Yumiko. "Baiklah Tuan, bolehkah saya datang dan bermain dengan Anda jika saya punya waktu?" kata Yumiko sambil tersenyum tipis. "Ah, apakah ini? Oke." Sentian tampak bingung ketika ditanya oleh Yumiko. "Selamat tinggal Tuan, selamat tinggal Tuan Hu."
Yumiko melambaikan tangannya, lalu naik taksi dan pergi. Setelah Yumiko pergi, Gulinger dan Xiaolan menatap Sentian. Sentian, kamu benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Pantas saja kamu pergi ke negara pulau. Saat kamu pergi ke negara pulau, para pelayan ada di mana-mana. Xiaolan bertanya dengan marah. Apa yang kamu bicarakan? Saya salah paham. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Sentian tahu bahwa orang-orang ini telah salah paham. Apa kesalahpahamannya? Mari kita jelaskan saat kita kembali. Jiruksue berbicara. Begitu Jiruksue, kakak perempuan tertua, berbicara, beberapa gadis langsung mengendalikan Sentian dan memasukkannya ke dalam mobil. Humazi tertawa terbahak-bahak saat melihat Sentian seperti itu. Zhou Jie melangkah maju dan mengangkat telinga Humazi dan berkata, kamu tidak membuat kekacauan apapun ketika kamu pergi ke negara pulau, kan? Saya tahu bahwa wanita di negara pulau itu tidak jujur. Tidak, tentu saja tidak, aku janji. Humazi dia tersenyum, lalu mengangkat Zhou Jie dan pergi. Waktu malam, Sentian menemukan Humazi, dan dia berencana bertanya kepada Zhou Jie bagaimana pencarian dunia rahasia klan hati iblis selama periode ini. Namun ketika Sentian tiba di kamar Humazi, dia mendengar suara yang tak terlukiskan di dalam. Sentian terdiam beberapa saat dan hanya bisa menyalakan udut dan menunggu. Setelah setengah jam, suara di kamar Humazi berangsur-angsur menghilang. Ketika Humazi membuka pintu, dia menemukan Sentian berdiri di depan pintu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Sentian, mengapa kamu ada di sini? Kapan kamu datang? Saya sudah di sini selama setengah jam. Sentian menoleh ke Humazi. Coba lihat. Humazi terkekeh dan mengundang Sentian ke kamar. Saat ini, Zhou Jie juga berpakaian, tersipu dan menyapa Sentian. Zhou Jie, bagaimana kabarmu dengan masalah di dunia rahasia klan hati iblis? Sentian bertanya langsung. Tuan Sen, saya telah menemukan dunia rahasia klan hati iblis, tapi saya tidak tahu apakah disitulah pacar Anda di penjara. Jika Anda tidak ada di sana, saya tidak berani membukanya dengan gegabah. Kata Jie. Di mana? Kata Sentian bersemangat. Itu ada di halaman belakang aliansi seni bela diri. Pintu masuk ke dunia rahasia ini ada di sana. Aku sudah menyuruh Long Xingsu untuk mengirim orang untuk menjaganya terus-menerus. Tapi aku belum melihat ada orang yang keluar dari pintu masuk itu akhir-akhir ini. Saya tidak tahu, apakah dunia rahasia ini ditinggalkan, atau ada jalan keluar lain. Kata Zhou Jie. Ayo pergi, ajak aku melihat. Sentian bangkit dengan tidak sabar, ingin melihat. Sentian, ini sudah larut malam, apalagi yang akan kamu lihat? Mari kita tunggu sampai besok. Alam rahasia tidak dapat diloloskan. Jika itu benar-benar alam rahasia dari klan hati iblis, kita harus merencanakan dengan hati-hati dan jangan terlalu gegabah. Humazi, saya tahu Sentian sangat ingin menyelamatkan orang, tapi dia tidak bisa bertindak sembarangan. Sentian mengangguk, dia juga tahu bahwa dia agak terlalu tidak sabar. Setelah mengobrol beberapa patah kata lagi dengan Zhou Jie, Sentian pergi. Karena dia tahu Humazi baru saja kembali dan mungkin tidak akan bisa tidur malam itu. Setelah keluar dari kediaman Humazi, Sentian berencana untuk kembali ke Longmen, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia bertemu Xing Jun. Kapten Xing, bagaimana lukemu? Sentian bertanya dengan cepat ketika dia melihat itu adalah Xing Jun. Sudah lama baik-baik saja. Sekarang dia lebih kuat dari sebelumnya. Xing Jun mengayunkan tinjunya 2 kali. Sudah larut malam, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Sentian. Tentu saja saya di sini untuk mencari Anda. Tuan Si tahu Anda telah kembali, jadi dia secara khusus mengadakan jamuan makan untuk mentraktir Anda makan. Saya dapat memberitahu Anda adalah orang pertama yang diundang makan malam sendirian oleh Tuan Si. Tuan Si sangat senang kali ini. Anda tidak tahu bahwa ketika dia mendengar bahwa Anda diam-diam pergi ke negara pulau untuk membalas dendam, Tuan Si khawatir. Si mengaktifkan semua personel rahasia yang telah ditempatkan di negara pulau selama bertahun-tahun. Untuk membantumu, Xing Jun mengikuti Sentian dengan suara rendah. Mengaktifkan personel rahasia. Siapa? Sentian tertegun, lalu sedikit mengernyit. Saat dia berada di negara kepulauan, sepertinya tidak ada orang yang membantunya. Pada saat ini, Sentian tiba-tiba teringat seseorang, yaitu Lao Fan.
Meskipun Lao Fan adalah teman baik Humazi, sejak awal, Sentian merasa bahwa Lao Fan sangat memperhatikannya. Termasuk situasi negara pulau yang diperkenalkan Lao Fan kepadanya di awal, dan kemudian memaksa Fumio Watanabe untuk menyerahkan teratai salju, namun Lao Fan memberikannya kepada Sentian. Anda harus tahu bahwa Sentian dan Lao Fan hanya bertemu secara kebetulan. Meskipun Lao Fan terus mengatakan bahwa dia membeli anggur sebagai imbalan untuk Sentian, tidak ada yang akan membalasnya dengan barang berharga seperti itu. Sentian mengandalkan teratai salju untuk menerobos dalam satu lompatan. Kemudian, Sentian mengikuti Kuroki Kawasaki untuk bertarung, dan Lao Fan langsung menanyakan tentang Kuroki Kawasaki. Ingin tahu siapa Kuroki Kawasaki itu? Bagaimana informasi rahasianya bisa diketahui dengan mudah? Selain itu, kali ini Humazi mengundang Lao Fan untuk kembali ke Tiongkok, namun Lao Fan menolak dan tidak mau. Dengan semua penampilan ini, Sentian tiba-tiba merasa bahwa penggemar tua ini mungkin adalah orang yang diam-diam disewa oleh Tuan Si. Jika tidak, hanya dengan mengandalkan hubungan antara Lao Fan dan Humazi, Lao Fan tidak perlu membantunya seperti ini. Saya tidak tahu siapa orang rahasia ini. Jika Anda ingin tahu, sebaiknya Anda tanya Tuan Si secara langsung. Setelah Xing Jun selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke depan, dengan Sentian mengikuti dari belakang. Saat ini, lampu di paviliun pelindung Dharma di Kyoto menyala terang. Ada meja makan yang sangat mewah di aula. Tuan Si duduk dengan tenang di depan, terlihat sangat sopan. Setelah Sentian masuk ke aula, Tuan Si tersenyum tipis dan berkata, "Duduklah." Sentian mengangguk dan duduk di hadapan Tuan Si. Mata Tuan Si tertuju pada Sentian, yang membuat Sentian merasa sedikit tidak nyaman. "Bakat dan keberanian anakmu memang di luar dugaanku. Kekuatanmu meningkat begitu cepat akhir-akhir ini, begitu cepat sehingga aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Dan keberanianmu, kamu benar-benar berlari sendirian ke negara pulau telah menjadi dewa seluruh negara pulau, dan berani masuk ke istana kaisar di malam hari. Aku tidak bisa melihatmu lagi." Tuan Si berkata perlahan, "Sebenarnya aku juga tidak mau. Hanya saja setelah balas dendam selesai, orang-orang di negara kepulauan tidak ingin aku pergi, jadi aku hanya bisa bermain dengan mereka selama beberapa hari." Dengan senyum tak berdaya, "Hahaha, lihat betapa baik dan baiknya kamu. Oke, ayo kita mulai makan. Aku khusus menyiapkan anggur yang enak untukmu hari ini." Terbang menuju Sentian seketika. Sentian mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, hanya untuk merasakan lengannya Mah Tei Rase, dan dia hampir mencabutnya. Sentian memandang Tuan Si dengan kaget. "Anda harus tahu bahwa dia sekarang adalah Martial Saint kelas 5, dan kekuatan sejatinya sebanding dengan puncak Martial Saint. Tapi aku tidak ingin menangkap cangkir yang dilempar sembarangan oleh Tuan Si, yang malah akan membuat lenganku Mah Tei Rase. Tuangkan anggurnya sendiri," kata Tuan Si. Sentian terbangun dari keterkejutannya dan kemudian menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Keduanya mulai minum dan mengobrol sambil minum. "Bukankah menyenangkan menghancurkan kuil negara pulau dan menjadi dewa di hati penduduk negara pulau?" tanya Tuan Si. Sentian tidak berbicara, hanya mengangguk. Dia memang sangat bahagia, dan saat ini rasa percaya dirinya luar biasa. Dia merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bisa sepenuhnya menghancurkan klan hati iblis. Melihat Sentian seperti itu, Tuan Si tersenyum tipis, "Tetapi saya ingin memberitahu Anda, bahkan jika Anda dapat mendominasi seluruh dunia seni bela diri sekarang, itu bukan masalah besar, karena orang-orang di dunia seni bela diri ini belum pernah melakukannya. Dianggap serius sama sekali. Di dunia rahasia, ada banyak master yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kekuatan di balik aliansi seni bela diri tidak akan pernah seberat yang Anda lihat. Jalanmu masih panjang, jalan yang panjang." Tuan Si berkata perlahan, dan ekspresinya berubah menjadi semakin serius. Sentian memandang Tuan Si. Dia selalu merasa bahwa dia belum pernah benar-benar mengenal Tuan Si dalam waktu yang lama. Termasuk kekuatan Tuan Si, Sentian tidak dapat memahaminya sekarang. "Tuan Si, apakah Anda tahu tentang surga dan alam manusia?" Saat ini, Sentian teringat apa yang dikatakan Blood Demon kepadanya tentang surga dan alam manusia. Sentian bahkan tidak tahu apa itu dunia surga dan manusia. "Siapa yang memberitahumu tentang dunia surga dan kemanusiaan?" kata Tuan Si dengan sedikit cemberut.
Sentian memberitahu Tuan Si segalanya tentang apa yang terjadi di Pulau Penglai. Ketika dia mendengar bahwa Blood Demon lah yang mengatakannya, ekspresi Tuan Si menjadi lebih tenang. Karena Anda ingin tahu, izinkan saya memberitahu Anda bahwa ada dunia yang tak terhitung jumlahnya di seluruh ruang dan waktu, tetapi karena mereka berada dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda, mereka tidak dapat dirasakan sama sekali. Seperti yang Anda lihat sekarang, alam rahasia yang ditemukan memang seperti itu. Meski kita berada di ruang dan waktu yang sama, tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan alam rahasia. Dan dunia surga dan bumi ini juga merupakan dunia, tetapi bukan lagi dunia. Dimensi yang sama dengan dunia saat ini. Ketika kekuatanmu benar-benar mencapai tingkat perjalanan waktu dan ruang, kamu bisa pergi ke dunia lain sesuka hati. Tuan Si menjelaskan setelah Sentian. Sentian memandang Tuan Si dengan heran. Dia tidak mengerti bagaimana Tuan Si mengetahui hal ini. Setelah makan, ketika Sentian pergi, dia memiliki banyak emosi yang rumit di dalam hatinya. Awalnya, dia telah menyerap kekuatan dari begitu banyak orang suci bela diri di negara pulau, dan dia telah mencapai orang suci bela diri tingkat kelima. Eksistensi semacam ini yang tak terkalahkan di seluruh dunia seni bela diri membuat Sentian merasa agak gembira, jadi dia memikirkannya setelah kembali ke negara itu. Hal pertama adalah menghancurkan klan hati iblis. Tapi sekarang setelah mendengarkan kata-kata Tuan Si, dan fakta bahwa ayunan gelas anggur yang dilakukan Tuan Si dengan santai membuat lengannya Mahtei Rase pada awalnya, Sentian menyadari bahwa kemampuannya tidak sampai menjadi sombong di antara yang lain. Malam itu, Sentian banyak berpikir, dan dia semakin menyadari bahwa identitas Tuan Si menjadi semakin membingungkan. Dini hari berikutnya, Hu Mazi dan Zhou Jie menemukan Sentian. Mereka bertiga datang ke bekas situs aliansi seni bela diri Kyoto. Saat ini, tempat ini telah menjadi wilayah Longmen, dan ada murid Longmen yang menjaga pintunya. Melihat Sentian datang, semua murid berdiri tegak dan berteriak dengan keras, "Halo, Guru." Sentian mengangguk sedikit, lalu masuk. "Saudara Sentian." Long Xingsu melihat Sentian datang dan buru-buru pergi menyambutnya. "Bagaimana kabarmu? Apakah tidak ada yang terjadi di sini selama ini?" tanya Sentian. "Tidak, setelah Nona Zhou menyuruhku mengirim lebih banyak tenaga, aku secara pribadi telah menontonnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh." "Baiklah, sekarang ajak kami melihat," kata Sentian. Long Xingsu membawa Sentian dan yang lainnya ke halaman belakang. Ini awalnya adalah tempat penjara bawah tanah aliansi seni bela diri berada, tetapi setelah aliansi seni bela diri dihancurkan oleh Sentian, tidak ada penjara bawah tanah di sini. Sentian melirik Zhou Jie, yang perlahan mengangkat tangannya, seolah mencari sesuatu. Segera, telapak tangannya berhenti di udara, dan kemudian cahaya bersinar di telapak tangannya. "Nona Zhou, apakah ini pintu masuk ke dunia rahasia?" Sentian bertanya ketika dia melihat Zhou Jie berhenti bergerak. Zhou Jie mengangguk, "Ya, pintu masuk ke alam rahasia ada di sini, dan saya yakin itu adalah alam rahasia klan hati iblis, karena aura di pintu masuk sangat mirip dengan klan roh iblis kita." Mendengar ini, dia langsung bersemangat, "Cepatlah. Klik untuk membukanya." Setelah Zhou Jie mendengar ini, cahaya di telapak tangannya bersinar lebih terang, dan dia mulai menggumamkan kata-kata di mulutnya, seolah-olah dia sedang melantunkan mantra. Sebuah mantra. Kemudian sebuah lubang hitam muncul di kehampaan, dan lubang hitam itu menjadi semakin besar. Ketika Sentian melihat ini, matanya bersinar karena kegembiraan, dan dia tidak sabar untuk melompat menuju lubang hitam. Bas! Tepat ketika Sentian hendak melewati lubang hitam, badannya tiba-tiba seperti terkena kekuatan yang sangat besar dan terpental. Sentian memandang Zhou Jie dengan heran, dan Zhou Jie juga mengerutkan kening dan berkata, "Meskipun dunia rahasia klan hati iblis ini mirip dengan kita, hanya saja mereka menambahkan mantra tambahan, yang seperti sebuah pintu. Mereka, ini seperti menambahkan kunci tambahan. Meskipun saya dapat membuka satu kunci, saya tidak dapat membuka kunci tambahan." Zhou Jie menjelaskan setelah Sentian. Ketika Sentian mendengar ini, dia juga mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa klan hati iblis sudah waspada. Dia tahu bahwa Sentian pasti akan menggunakan hubungannya dengan klan roh iblis untuk membuka dunia rahasia mereka, jadi dia menambahkan mantra tambahan di pintu masuk dunia rahasia.
Melihat alam rahasia di dekatnya, Sentian tahu bahwa Suyuki ada di sini sekarang dan tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Aura di badan Sentian mulai meningkat pesat, dan cahaya kemasan bersinar di tinjunya. "Sentian!" teriak Humazi buru-buru saat melihat ini. Tapi saat ini, mata Sentian mulai memerah dan merah. "Hancurkan untukku!" Sentian meninju keras ke arah pintu masuk dunia rahasia. Pukulan ini langsung menembus kehampaan, dan terdengar semburan suara menembus udara. Gemuruh, seperti guntur, bergema di seluruh Kyoto. Pukulan Sentian mungkin bisa meratakan gunung. Namun yang aneh adalah pukulan Sentian mengenai lubang hitam di pintu masuk alam rahasia, namun tidak menimbulkan gelombang sama sekali. Pukulan yang sangat kuat itu menghilang dalam sekejap, seolah ditelan oleh lubang hitam. Melihat ini, Sentian meninju lagi, setiap pukulannya sedikit lebih kuat. Setelah lebih dari selusin pukulan berturut-turut, dahi Sentian sudah dipenuhi keringat, tetapi pintu masuk ke dunia rahasia di depannya tidak berubah sama sekali. Sentian terengah-engah dan menatap tanpa daya ke pintu masuk dunia rahasia di depannya. "Tuan Sen, tidak ada gunanya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang Anda gunakan, Anda tidak dapat menembus pintu masuk ke dunia rahasia. Karena pintu masuk ke dunia rahasia bukanlah benda fisik, itu seperti celah waktu dan ruang, jadi kekuatanmu tidak bisa menembusnya sama sekali. Itu tidak akan membahayakan." Zhou Jie membujuk Sentian. "Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menyaksikan Yuki menderit di dalam?" Meskipun dia sekarang adalah Martial Saint kelas 5, dia masih tidak mampu mengatasi dunia rahasia. Saat ini, Sentian sangat terpukul. Keyakinan yang dia rasakan pada awalnya telah lama hilang. "Tuan Sen, tidak ada cara untuk membuka dunia rahasia, tapi..." Zhou Jie ragu-ragu untuk berbicara. "Apa yang kamu inginkan? Katakan padaku secepatnya, selama kamu bisa memasuki dunia rahasia dan menyelamatkan Yuki, kamu bisa membayar berapapun harganya." Sentian bertanya buru-buru. "Saya tahu bahwa ada paviliun Bailian di Gunung Buyun, dan ada perintah rahasia surgawi di paviliun Bailian ini. Saya mendengar bahwa perintah rahasia surgawi ini dapat membuka pintu masuk ke alam rahasia manapun. Adalah kendali paviliun Bailian. Itu adalah harta karun paviliun, jadi tidak mudah untuk meminjamkannya, tetapi penguasa paviliun Bailian suka mengumpulkan berbagai senjata ajaib dapat meminjamkan perintah rahasia hari itu," kata Zhou Jie. Kata Sentian. "Paviliun Bailian, Ordo Tianji." Sentian sedikit mengernyit. "Mengapa saya belum pernah mendengarnya?" Meskipun Sentian memasuki dunia seni bela diri belum lama ini, seiring dengan meningkatnya kekuatan dan reputasinya di dunia seni bela diri meningkat. "Sekarang, saya memiliki pemahaman umum tentang banyak klan di dunia seni bela diri." Sentian sekarang mengetahui satu atau dua hal bahkan tentang keluarga yang merupakan juru bicara dunia rahasia, tetapi dia belum pernah mendengar tentang klan paviliun Bailian. Tuan Sen tidak tahu apa-apa. Meskipun paviliun Bailian berada di dunia sekuler, jarang berinteraksi dengan keluarga seni bela diri di dunia sekuler. Orang-orang yang berhubungan dengan paviliun Bailian adalah semua keluarga di alam rahasia utama. Karena paviliun Bailian dapat menyempurnakan senjata ajaib, dan dengan token Tianji di tangan, banyak keluarga alam rahasia telah berurusan dengan paviliun Bailian. Zhou Jie menjelaskan setelah Sentian. Sentian tiba-tiba menyadarinya, jadi dia bertanya, "Di mana paviliun Bailian di Gunung Buyun?" "Saya akan menemukannya sekarang. Saya tidak tahu tempat spesifiknya. Saya baru mendengar dari orang lain ketika saya di Iblis Klan Roh. Saya sudah menyebutkannya sebelumnya." Zhou Jie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sentian tahu tentang Gunung Buyun, tetapi Gunung Buyun membentang ratusan mil. Di mana dia bisa menemukan paviliun Bailian? Selain itu, paviliun Bailian memiliki sedikit kontak dengan keluarga seni bela diri. Bahkan jika Sentian bertanya tentang keluarga lain, dia mungkin tidak mengetahui beritanya. Jika Anda terburu-buru ke klan Roh Iblis untuk bertanya kepada orang lain sekarang, itu akan terlalu jauh dan membuang-buang waktu." Tepat ketika Sentian sedang bingung, dia tiba-tiba teringat pada Tuan Si. Karena Tuan Si tahu tentang dunia surga dan manusia, mungkin dia juga tahu tentang paviliun Bailian. Memikirkan hal ini, Sentian berbalik dan berjalan keluar. "Sentian, kamu mau pergi kemana?" Humazi bertanya dengan tergesa-gesa saat melihat ini.
Tapi Sentian Ren sudah melangkah jauh, dan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Kalian amankan pintu masuk ke dunia rahasia, aku akan mengejarnya. Humazi tahu bahwa Sentian sangat marah sekarang, dan dia takut Sentian akan melakukan sesuatu yang tidak rasional, jadi dia mengejarnya. Ketika Humazi mengejar Sentian ke paviliun pelindung Dharma, Humazi tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Sentian di sini. Sentian, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu masih ingin petugas membantumu menemukan paviliun Bailian itu? Humazi melangkah maju dan meraih Sentian dan bertanya. Ya, saya akan bertanya pada Tuan Si. Sentian mengangguk. Ketika Humazi mendengar ini, dia langsung terkejut. Sentian, kamu tidak menginginkan nyawemu. Kamu tahu bahwa kamu harus memanggil Tuan Si sebelum kamu dapat menemuinya. Siapa yang berani mengganggu Tuan Si tanpa dipanggil? Saya menyarankan Anda untuk tidak main-main dengan Tuan Si. Tuan, meskipun Tuan Si memperlakukan Anda dengan baik, Anda tetap harus diukur. Wajah Humazi menjadi sangat jelek ketika dia mendengar bahwa Sentian akan menemukan Tuan Si. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Tuan Si tidak akan pernah mempersulitku, kata Sentian. Tapi Humazi memegang erat Sentian dan menolak membiarkannya masuk. Saat ini, Xing Jun keluar dan sedikit terkejut saat melihat Sentian dan Humazi. Sentian, kamu benar-benar di depan pintu. Tuan Si baru saja memintaku keluar dan mengundangmu masuk. Kata-kata Xing Jun juga mengejutkan Sentian. Jelas sekali bahwa Tuan Si tahu bahwa dia sudah ada di sini. Tuan Hu, tolong lepaskan. Tuan Si memanggilnya kali ini, kata Sentian kepada Humazi. Baru kemudian Humazi melepaskannya, dan Sentian melanjutkan, apakah kamu ingin ikut denganku? Tidak, aku tidak akan masuk. Humazi mundur lagi dan lagi ketika dia melihatnya datang keluar, dia takut melihat Tuan Si. Sentian tersenyum. Setelah sekian lama berhubungan dengan Tuan Si, Sentian tidak menganggap Tuan Si itu menakutkan. Sentian mengikuti Xing Jun ke kamar Tuan Si, lalu Xing Jun mendorongnya keluar. Sentian, datanglah menemuiku pagi-pagi sekali. Apakah kamu minum terlalu banyak tadi malam dan ingin minum lagi? Sentian menggelengkan kepalanya. Tuan Si, saya datang kepada Anda untuk menanyakan apakah Anda tahu tentang paviliun Bailian. Ya, dan si King Pei, penguasa paviliun Bailian, memiliki beberapa koneksi dengan saya. Tuan Si dikatakan. Asal apa? Maka Tuan Si pasti mengetahui lokasi spesifik paviliun Bailian. Melihat Tuan Si mengetahuinya, Sentian langsung sangat gembira. Tentu saja saya tahu. Apakah Anda mencari paviliun Bailian untuk mendapatkan token Tianji dan membuka pintu masuk ke dunia rahasia? Kata Tuan Si sambil tersenyum. Sentian tertegun, dia tidak mengerti bagaimana Tuan Si bisa melihat melalui pikirannya dan menebak semuanya. Ya, saya menemukan pintu masuk ke dunia rahasia di halaman belakang aliansi seni bela diri. Pacar saya mungkin terkunci di dalam. Saya akan memberitahu Anda alamat paviliun Bailian, dan kemudian memberi Anda sebuah token. Selama Anda menemukan si King Pei dengan itu, dia secara alami akan meminjamkannya ke token Tianji. Kuas dari meja. Lalu dia melemparkannya ke Sentian dan memberitahunya alamat persis paviliun Bailian. Sentian mengambil kuas tersebut, dan kesadaran spiritual menutupinya. Dia menemukan bahwa kuas tersebut hanyalah kuas yang sangat biasa, tanpa fluktuasi energi spiritual. Sentian tidak mengerti bagaimana kuas yang sangat biasa ini bisa menjadi sebuah tanda. Namun dia tidak berani mempertanyakan Tuan Si, jadi dia hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mundur dari paviliun pelindung Dharma. Sentian, apa kabar? Apakah kamu sudah bertanya? Humazi bertanya ketika dia melihat Sentian keluar. Sentian mengangguk, ditanya, kita akan pergi ke paviliun Bailian. Hanya 1 hari setelah kembali, Sentian hendak pergi lagi. Meskipun Gulinger dan yang lainnya enggan menyerah, mereka tahu bahwa Sentian juga berusaha menyelamatkan Suyuki, jadi mereka hanya bisa berdoa agar Sentian mendapatkan perjalanan yang aman. Yang paling enggan adalah Humazi dan Zhou Jie. Sambil menunggu bus, Humazi mengikuti Zhou Jie beberapa saat sebelum berangkat bersama Sentian. Dan tepat ketika Sentian mengikuti Humazi ke paviliun Bailian di Gunung Buyun, seberkas cahaya melintas melalui wilayah rahasia klan Hati Iblis, dan Ning Sam serta utusan iblis perlahan keluar dari cahaya. Saat ini,
Badan Ning Sam memancarkan aura yang kuat, dengan rasa penindasan yang kuat. Seperti yang diharapkan dari badan iblis api, fisik dan garis keturunanmu telah mulai berkembang. Dalam waktu sesingkat itu, kamu telah melampaui level Martial Saint dan mencapai kekuatan Martial Saint tingkat keempat. Fisik badan, bahkan jika kamu bertemu dengan Martial Saint kelas 5, kamu pasti bisa menang. Utusan iblis memandang Ning Sam dengan kagum dan berkata, "Itu semua berkat budidaya yang maha kuasa dan utusan iblis. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membuat klan kita lebih makmur di masa depan," kata Ning Sam dengan sangat rendah hati. "Bagus sekali, aku tahu kamu selalu ingin menemukan Sentian untuk membalas pembunuhan ayahnya, jadi kesempatanmu telah tiba." Sentian menemukan pintu masuk ke dunia rahasia kita dan mencoba memaksa pintu masuk ke dunia rahasia, tapi gagal, jadi aku ingin kamu keluar dan mencegah Sentian memasuki dunia rahasia kita, kata iblis itu dengan tenang. Utusan Tuan Iblis, tidak peduli seberapa kuat kita, pintu masuk ke dunia rahasia kita tidak dapat dibuka. Bahkan jika kita tidak menghentikannya, mustahil bagi Sentian untuk masuk ke dunia rahasia, kan? Dengan sedikit kebingungan, bagaimanapun, mantra telah ditambahkan ke pintu masuk ke dunia rahasia. Kecuali ada mantra untuk memasuki dunia rahasia, tidak ada cara untuk masuk. Ada yang ingin kau katakan? Meskipun kekerasan tidak bisa membuka pintu masuk ke dunia rahasia, ada sesuatu yang bisa. Aku yakin orang-orang dari klan Roh Iblis pasti sudah memberitahu Sentian, dan mungkin Sentian sudah berangkat ke sana. Menemukannya. Jika dia benar-benar mendapatkannya, dia dapat dengan mudah memasuki dunia rahasia kita. Dia tidak hanya dapat memasuki dunia rahasia penjara bawah tanah, tetapi dia juga dapat dengan mudah memasuki dunia rahasia tempat kita tinggal dan berlatih sekarang. Wajah utusan itu terlihat. Apa yang begitu kuat? Ning Sam terkejut. Ordo Tianji dari Paviliun Bailian. Anda dapat pergi ke Paviliun Bailian dan berbicara dengan mereka atas nama klan Hati Iblis kami. Saya harap mereka dapat membantu. Jika Anda dapat menangkap Sentian hidup-hidup, itu yang terbaik. Jika tidak, maka pukullah dia sampai mati, dan jangan biarkan dia hidup lagi kali ini. Setelah penyihir selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah labu kecil yang panjangnya hanya sekitar 10 cm, dengan tali merah diikatkan padanya. Penguasa Paviliun Bailian adalah ahli pemurnian senjata, tapi dia hanya suka mengumpulkan senjata ajaib dalam hidupnya. Ambillah benda ini. Saya yakin dia pasti akan membantu ketika dia melihat benda ini. Utusan sihir mengambil labu kecil itu ke Ning Sam. Ning Sam melihatnya dan berkata dengan ekspresi bingung, "Tuan utusan iblis, bukankah labu kecil ini semacam senjata ajaib tingkat tinggi?" "Jangan tanya, lakukan saja apa yang saya katakan. Datang, 100 Tuan Paviliun Lian akan memberitahumu keindahan labu ini." Utusan ajaib itu melambaikan tangannya. Ning Sam berlutut dengan satu kaki, mengangguk dengan berat dan berkata, "Bawahanku tidak akan pernah mempermalukan misi mereka dan pasti akan menangkap Sentian hidup-hidup." Buyun San, Paviliun Bailian. Paviliun Bailian terletak di pedalaman Gunung Buyun, hampir terisolasi dari dunia dan orang awam tidak dapat menemukannya sama sekali. Karena jalan pegunungan terjal, orang biasa tidak bisa mencapainya. Namun tidak peduli betapa sulitnya jalannya. Saat ini, di pintu masuk Paviliun Bailian, Ning Sam sedang melihat ke arah gerbang megah. Tidak ada penjaga di kedua sisi gerbang, hanya dua patung naga dan harimau. Tidak, ini gelap. Dari dalam Paviliun Bailian, ada rasa penindasan yang tak terlihat, yang membuat Ning Sam merasa sedikit gugup. Karena tidak ada penjaga di pintu dan tidak ada cara untuk memberitahu dia, Ning Sam langsung masuk ke Paviliun Bailian. Tapi begitu dia melangkah ke pintu, dua aura menakutkan tiba-tiba menghantamnya. Ning Sam sedikit terkejut, dan kemudian patung naga dan harimau di kedua sisi menjadi hidup pada saat ini, mengeluarkan nafas yang menakutkan dan menerkam Ning Sam. Ketika Ning Sam melihat ini, dia tiba-tiba mundur dan mundur lebih dari 10 meter. Ketika badan Ning Sam keluar dari Paviliun Bailian, naga dan harimau Ganias tadi berubah menjadi patung lagi. Keringat dingin mengucur di dahi Ning Sam. Sungguh senjata ajaib yang ampuh. Pantas saja tempat ini disebut tanah suci untuk pemurnian senjata. Tidak ada yang menyangka bahwa meskipun tidak ada penjaga di depan pintu, ada dua senjata ajaib ditempatkan untuk menjaganya. Sungguh suatu prestasi.
Di antara keluarga seni bela diri di seluruh dunia sekuler, saya khawatir saya tidak dapat menemukan orang yang begitu murah hati. Siapa di sini? Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah keluar dan berteriak tajam ke arah Ning Sam. Saya Ning Sam dari klan Hati Iblis. Saya di sini untuk menemui Master Pavilion Bailian. Ning Sam berkata dengan sangat sopan. Meskipun dia sekarang telah mencapai level Martial Saint kelas 4, dan pria parubaya ini hanyalah seorang Martial Lord yang kuat, Ning Sam tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun. Orang-orang dari klan Hati Iblis. Pria parubaya itu sedikit terkejut, lalu berkata, ikutlah denganku. Ning Sam mengikuti pria parubaya itu ke Pavilion Bailian. Meskipun dia telah memasuki Pavilion Bailian, mata Ning Sam hanya dapat melihat jarak sekitar 10 meter, dan sisanya diselimuti kegelapan. Hampir tidak mungkin untuk melihat seluruh Pavilion Bailian dengan jelas. Ning Sam menduga bahwa Pavilion Bailian juga pasti diselimuti oleh senjata ajaib yang sangat besar, yang akan menyebabkan situasi ini. Pria parubaya itu membawa Ning Sam ke ruang tamu, lalu mengetuk pintu dan berkata, Tuan, seseorang dari klan Hati Iblis ingin bertemu denganmu. Seseorang datang lagi. Bukankah itu menjengkelkan? Siapa orang-orang ini? Terdengar suara gemuruh yang sangat tidak sabar dari ruangan itu, tapi kemudian dia masih berkata, biarkan dia masuk. Pria parubaya itu membuka pintu dan berkata kepada Ning Sam, masuk, tetapi menurut aturan, Anda hanya punya waktu setengah jam. Ning Sam tercengang. Dia tidak tahu bahwa Pavilion Bailian memiliki aturan seperti itu. Tapi setengah jam hanya setengah jam. Yang ingin dia jelaskan bisa selesai dalam setengah jam. Setelah Ning Sam masuk, dia melihat seorang pemuda duduk di kursi, kira-kira seusia dengan dirinya, memegang kipas lipat di tangannya, dan di belakangnya ada seorang gadis yang sangat cantik sedang memijat pemuda itu. Pemuda itu mengangkat matanya dan melihat ke arah Ning Sam yang masuk. Kemudian dia menyipitkan matanya dan berkata, dalam setengah jam, kamu dapat memilih sendiri. Setelah kamu memilih, kita akan melihat barangnya dan mendiskusikan harganya. Kalimat ini mengejutkan Ning Sam, tetapi ketika dia melihat ruangan itu dikelilingi oleh berbagai instrumen magis, dia akhirnya mengerti apa maksud pemuda di depannya. Ini salah mengira dia adalah seseorang yang datang untuk membeli senjata ajaib, tetapi Ning Sam tidak datang untuk membeli senjata ajaib. Maaf, saya di sini bukan untuk membeli senjata ajaib, saya di sini untuk menemui Master Pavilion Bailian. Mendengar Ning Sam berkata bahwa dia sedang mencari Master Pavilion, pemuda itu membuka matanya lagi dan menatap Ning Sam. Dia berkata dengan sedikit kewaspadaan di matanya, mengapa kamu mencari ayahku? Ayahku sedang dalam pengasingan senjata dan tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Ketika Ning Sam mendengar bahwa pemuda di seberangnya adalah Tuan Muda Pavilion Bailian, dia segera tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah Tuan Muda Pavilion. Aku bersikap tidak sopan. Aku utusan iblis. Yang mulia meminta saya untuk memberikan senjata ajaib kepada Master Pavilion. Ketika pemuda itu mendengar bahwa Ning Sam ada di sini untuk mengantarkan senjata ajaib, ekspresinya segera menjadi antusias. Dia melambaikan tangannya kepada gadis di belakangnya dan berkata, keluar. Gadis itu, dengan patuh mundur, pemuda itu berdiri dan berkata kepada Ning Sam, silakan duduk. Nama saya Xian, apakah Anda tahu nama keluarga Anda? Namaku Ning Sam. Ning Sam mengangguk sedikit. Oh, saudara Ning, silakan duduk dengan cepat. Xian meminta Ning Sam untuk duduk dan menuangkan secangkir teh untuk Ning Sam sendiri. Saya ingin tahu senjata ajaib apa yang dibawakan saudara Ning untuk ayah saya. Ini. Ning Sam ragu-ragu, dan kemudian berkata, Tuan Muda Pavilion, utusan iblis memberitahumu pada waktu itu bahwa kamu harus menyerahkan senjata ajaib kepada Master Pavilion, karena hanya Master Pavilion yang dapat menggunakan sihir ini senjata. Ketika Xian mendengar ini, dia sedikit mengernyit, saudara Ning, ayah saya sedang mengasingkan diri untuk memperbaiki senjata. Keluarlah dari pengasingan, karena kamu tidak percaya padaku, silakan kembali. Melihat Xian sedikit marah, Ning Sam buru-buru berkata, Tuan Muda Pavilion telah salah paham, bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu, aku hanya takut senjata ajaib ini akan diserahkan kepadamu. Master Pavilion, kamu tidak tahu cara mengaktifkannya. Ning Sam mengeluarkan labu kecil dan meletakkannya di atas meja.
Xian melihat labu kecil di depannya, mengambilnya di tangannya dan mulai memainkannya. Saya melihat labu kecil ini terlihat sangat sederhana, dan saya tidak dapat merasakan fluktuasi aura di dalamnya. Apakah kamu yakin ini adalah senjata ajaib? Xian bertanya dengan tidak percaya. Tuan Muda Pavilion, utusan iblis kami memang mengatakan bahwa ini adalah senjata ajaib, tapi saya tidak tahu cara mengaktifkannya secara spesifik. Ning Sam berkata dengan jujur. Aneh, bagaimana mungkin aku tidak merasakannya ketika senjata ajaib ada di tanganku? Xian sedikit mengernyit, lalu berkata kepada Ning Sam, Saudara Ning, tunggu di sini sebentar, aku akan segera kembali. Xian mengambilnya. Dia pergi dengan labu itu. Saya melihat Xian membawa labu itu ke sebuah ruangan di halaman belakang. Ruangan itu sangat gelap, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih sedang tidur sambil mendengkur keras. Yan tua, Xian berteriak pelan, dan lelaki tua itu langsung membuka matanya. Xian, apakah ada senjata ajaib lain yang tidak kamu mengerti? Setelah Yan Lao membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah Xian, dia berdiri dan menguap dan bertanya. Tuan Yan, seseorang memang mengirimkan senjata ajaib. Saya tidak dapat memahaminya. Saya harap Tuan Yan dapat mengidentifikasinya. Dengan itu, Xian mengeluarkan labu itu. Tuan Yan ini adalah penilai artefak Pavilion Bailian. Sebagian besar senjata ajaib melewati tangannya, dan tingkat alat sihir dapat dilihat. Bahkan Master Pavilion, si King Pei, menghormati Tuan Yan, jadi ini Xian dia juga sopan kepada Tuan Yan. Tuan Yan mengambil labu kecil itu dan memainkannya 2 kali, dengan sedikit kejutan di matanya. Melihat ekspresi Tuan Yan, Xian terkejut dan bertanya dengan cepat, Tuan Yan, apakah ini benar-benar senjata ajaib? Ya, dan ini adalah senjata ajaib kelas atas. Wajah Tuan Yan penuh kegembiraan. Lalu ambil palu di sebelah Anda dan ketuk perlahan pada labu tersebut. Saya tidak tahu mantra apa yang diucapkan di mulut Tuan Yan, tetapi labu yang awalnya terlihat sederhana dan tua mulai bersinar dengan cahaya ungu. Cahayanya membubung ke langit, menerangi seluruh ruangan. Xian melihat ke arah cahaya dan tercengang. Saat mantra Tuan Yan perlahan berhenti, cahayanya perlahan memudar. Pada saat ini, labu yang awalnya tua dan sederhana menjadi bersinar, dan gelombang aura besar memancar dari labu tersebut. Tuan Yan, ini, senjata ajaib macam apa ini? Xian bertanya dengan heran. Ini adalah labu emas ungu, yang berisi kekuatan langit dan bumi. Saya mendengar bahwa labu emas ungu ini dulunya adalah makhluk dari dunia iblis. Saya tidak tahu bagaimana labu itu bisa sampai ke tangan Anda. Berkata dengan bingung. Tuan Yan, labu ini dikirim oleh orang-orang dari klan hati iblis. Xian dengan cepat menjelaskan. Oh. Tuan Yan mengangguk, dan kemudian mengingatkan Xian, mereka pasti meminta senjata ajaib yang begitu berharga ketika mereka mengirimkannya. Ayahmu saat ini sedang dalam pengasingan untuk menyempurnakan senjatanya. Ada beberapa hal yang harus kamu lakukan, berhati-hatilah. Jangan-jangan sembarangan menyetujui permintaan orang lain. Yan tua tahu bahwa tidak ada hadiah yang akan diberikan kepadamu. Karena pihak lain telah mengirimkan senjata ajaib yang begitu bagus, dia pasti meminta sesuatu dari Bailian Pavilion. Xian masih terlalu muda, jadi Yan tua akan memberitahunya. Jangan khawatir, Tuan Yan, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Xian mengangguk, lalu mengambil labu itu dan pergi. Begitu dia keluar dari ruangan, Xian menuangkan energinya ke dalam labu tersebut. Dalam sekejap, labu itu meleduk dengan semburan cahaya yang menakutkan. Pavilion Bailian dilindungi oleh senjata ajaib. Pada saat ini, aura yang memancar dari labu tersebut bertentangan dengan senjata ajaib Pavilion Bailian, menyebabkan Pavilion Bailian bergetar. Melihat ini, Xian dengan cepat mendapatkan kembali kekuatannya, dan aura menakutkan itu perlahan menghilang. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat, hampir menghancurkan semua senjata ajaib di Pavilion Bailian kita. Xian melihat labu di tangannya, matanya penuh panas. Xian kembali ke kamar. Ning Sam masih menunggu dengan cemas. Ketika dia melihat Xian kembali, dia segera berdiri dan berkata, "Apa kabar, Tuan Muda Pavilion?" Saudara Ning, labu ini diberikan oleh hati iblismu klan memang sebuah hadiah. Itu senjata ajaib yang bagus, tapi tidak berharga.
Apakah Anda menginginkan sesuatu dari kami di Paviliun Bailian? Jika Anda memiliki pertanyaan, katakan saja padaku. Ning Sam melihat bahwa Si Yan begitu lugas dan tidak berbasa-basi, dan berkata dengan jujur, "Saudara Ning, kami memberi Anda senjata ajaib Paviliun Bailian dengan harapan Anda dapat membantu klan hati iblis kami menangkap seseorang." Si Yan bertanya, "Tangkap Sentian? Lalu Sentian ingin masuk ke alam rahasia klan hati iblis kita, tapi dia tidak bisa membuka pintu masuk ke alam rahasia sama sekali, jadi kemungkinan besar dia akan kembali ke Paviliun Bailianmu untuk meminjam token Tianji. Itulah maksud dari Raja Utusan Iblis kami. Ya, saya harap Paviliun Bailian tidak akan meminjamkan token Tianji kepadanya dan membantu kami menangkapnya," kata Ning Sam. "Yan tua, Sentian." Si Yan berpikir sejenak, dan tiba-tiba matanya berbinar dan dia berkata, "Sepertinya aku pernah mendengar nama ini. Dia adalah anak laki-laki yang sangat sombong di dunia seni bela diri sekarang. Telah menghancurkan aliansi seni bela diri Kyoto. Karena Paviliun Bailian Si Yan tidak banyak berurusan dengan dunia seni bela diri, jadi dia tidak tahu banyak tentang Sentian, dan dia bahkan tidak tahu bahwa klan hati iblis adalah di belakang aliansi seni bela diri Kyoto." Ketika Ning Sam mendengar Si Yan berkata bahwa Sentian telah menghancurkan aliansi seni bela diri, hatinya jelas bergetar hebat. "Ya, ini orangnya. Dia memiliki permusuhan dengan klan hati iblis kami, jadi kami berharap Paviliun Bailian dapat membantu kami menangkapnya. Jangan khawatir tentang ini. Apakah menurutmu ada orang yang bisa meminjam token Tianji Paviliun Bailian kita? Lagi pula, jika kamu ingin menangkapnya, aku bisa membantu. Tapi setelah menangkap Sentian, aku tidak mau biarkan masalah ini menyebar. Bagaimanapun, kami di Paviliun Bailian sedang berbisnis dan tidak ingin terlibat dalam apa yang disebut pertempuran rahasia." Si Yan berkata kepada Ning Sam. Alasan mengapa Paviliun Bailian bisa bertahan dengan stabil adalah karena Paviliun Bailian hanya menyempurnakan senjata untuk dijual dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Dan Paviliun Bailian juga memiliki senjata ajaib yang membuat semua alam rahasia ketakutan, dan itu adalah token Tianji. Karena dengan token Tianji, pintu masuk ke dunia rahasia manapun bisa dibuka, jadi tidak ada dunia rahasia yang berani mengikuti Paviliun Bailian sebagai musuh. Jika Paviliun Bailian memberikan token Tianji ke dunia rahasia yang bermusuhan, itu akan lebih merupakan kerugian daripada keuntungan. Tuan Muda Paviliun, jangan khawatir. Tidak ada yang akan tahu tentang ini kecuali Anda dan saya. Maka tidak mungkin bagi Sentian untuk membiarkan klan hati iblis kita hidup-hidup. Ini yang terbaik, aku berjanji padamu. Si Yan berkata sambil tersenyum tipis. Melihat Si Yan setuju, Ning Sam sangat bersemangat. Selama Sentian berani datang ke Paviliun Bailian, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini, seorang anggota Paviliun Bailian datang dan berkata kepada Si Yan, "Tuan Muda, ada dua orang lagi di luar pintu yang meminta untuk bertemu dengan Anda." Saya benar-benar tidak khawatir akhir-akhir ini, orang-orang datang dan menemuiku sepanjang hari. Aku sangat kesal. Si Yan tampak tidak senang, lalu bertanya, "Siapa di sini? Jika tidak penting, biarkan saja. Aku tidak punya waktu untuk menerimanya." "Mereka, Tuan Muda," orang itu berkata, "dia ada di sini. Namanya Sentian," kata anggota Paviliun Bailian. Begitu dia selesai berbicara, Si Yan dan Ning Sam sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka Cao Cao akan ada di sini. "Undang mereka dengan cepat," perintah Si Yan. Tepat ketika anggota Paviliun Bailian pergi mengundang Sentian dan yang lainnya, Si Yan meminta Ning Sam untuk bersembunyi. Pada saat ini, Sentian dan Hu Mazi, yang berada di depan pintu, melihat ke pintu megah Paviliun Bailian dan patung naga dan harimau di kedua sisinya, dan tidak bisa menahan nafas. Menggunakan dua senjata ajaib untuk menjaga gerbang, Paviliun Bailian ini benar-benar hebat. Hu Mazi memandangi patung naga dan harimau di depannya, matanya penuh dengan keterkejutan. "Kalian berdua, silakan masuk." Pada saat ini, anggota Paviliun Bailian datang dan berkata kepada Sentian dan Hu Mazi. Sentian mengikuti Hu Mazi ke Paviliun Bailian. Setelah memasuki aula, Sentian dan Hu Mazi tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Ada berbagai macam senjata ajaib yang ditempatkan di mana-mana. Ada berbagai macam senjata ajaib. Berbagai instrumen ajaib membuat Hu Mazi terpesona.
Sentian melihat sekilas ke senjata ajaib dan menemukan bahwa meskipun ada banyak jenis senjata ajaib di sini, hanya ada sedikit senjata ajaib tingkat tinggi. Kalian berdua, apakah kalian di sini untuk membeli artefak magis? Saat ini, Si Yan keluar dan bertanya pada Sentian dan Humasi. Kami di sini bukan untuk membeli senjata ajaib. Kami ingin meminjam sesuatu dari Master Pavilion Si. Sentian berkata dengan sangat sopan, siapa kamu? Nama saya Si Yan, dan Master Pavilion Bailian adalah ayah saya. Si Yan memperkenalkan dirinya. Oh, ternyata Tuan Muda Pavilion, nama saya Sentian. Sentian buru-buru berjabat tangan dengan Si Yan. Lagi pula, Anda di sini untuk meminjam sesuatu dari orang lain, jadi Anda harus bersikap sopan. Ayahku saat ini sedang dalam pengasingan untuk menyempurnakan senjata dan tidak akan keluar dari pengasingan untuk waktu yang singkat. Apa yang ingin kamu pinjam? Si Yan bertanya pada Sentian. Faktanya, dia sudah tahu bahwa Sentian meminjam token Tianji, tapi dia hanya pura-pura tidak tahu. Ketika Sentian mendengar bahwa si King Pei sedang mengasingkan diri, dia hanya bisa mengikuti Si Yan dan berkata, Tuan Muda Pavilion, kami di sini untuk meminjam token Tianji Anda. Jika sudah habis, saya akan mengembalikannya. Token Tianji. Kamu mulai lelucon apa? Token Tianji adalah harta karun Pavilion Bailian kita, bagaimana kita bisa meminjamkannya kepada orang lain dengan begitu mudah? Si Yan berkata sambil mendengus dingin. Sentian juga tahu bahwa pihak lain tidak akan pernah meminjamkan token Tianji kepadanya dengan mudah, jadi dia segera mengeluarkan kuas yang diberikan oleh Tuan Si dan berkata kepada Si Yan, Tuan Muda Pavilion, Tuan Si meminta saya untuk memberikan ini kepada ayahmu. Hehe berkata bahwa ayahmu akan mengerti setelah melihatnya. Si Yan mengambil kuas, melihatnya dengan santai, dan melemparkannya kembali. Omong kosong apa? Bukankah ini hanya kuas biasa? Dan aku tidak tahu Tuan Si yang kamu bicarakan. Saat ini, Sentian sedikit bingung. Si King Pei sedang mundur, dan Si Yan tidak mengenal Tuan Si. Bagaimana dia bisa meminjamkan token Tianji? Tuan Muda Pavilion, saya sangat membutuhkan token rahasia surgawi untuk menyelamatkan seseorang. Anda dapat membuat syarat, bagaimana saya bisa meminjamkan token rahasia surgawi kepada saya? Sentian bertanya dengan nada memohon. Apakah kamu memiliki senjata ajaib yang hebat? Jika demikian, aku dapat mempertimbangkan untuk menukarnya denganmu dan mengizinkanmu menggunakan token Tianji. Si Yan bertanya sambil menatap Sentian. Ya, saya punya cincin penyimpanan di sini, menurut Anda tidak apa-apa. Sentian melepas cincin penyimpanannya. Tapi siapa yang tahu bahwa Si Yan bahkan tidak melihatnya dan berkata, kami memiliki banyak senjata ajaib dengan fungsi penyimpanan seperti ini di rumah, tapi tidak berguna. Si Yan tidak menyukai cincin penyimpanan di semua. Melihat ini, Sentian membuka cincin penyimpanan, mengeluarkan lingkaran Qiankun dan berkata, Tuan Muda Pavilion, apa pendapat Anda tentang lingkaran Qiankun? Ini adalah senjata ajaib luar angkasa, Anda dapat bepergian ke tempat manapun sesuka hati. Sentian mengambilnya. Lingkaran langit dan bumi yang muncul dari dunia ini, milik Si Yan kemudian dia mengulurkan tangan dan mengambilnya, tetapi setelah menyentuhnya 2 kali, dia mensibir dan berkata, senjata ajaib luar angkasa ini rusak dan belum banyak digunakan. Terlebih lagi, jarak yang dapat ditempuh oleh senjata ajaib luar angkasa ini tidak boleh terlalu jauh. Tidak senjata ajaib yang bagus. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah senjata ajaib luar angkasa. Masih baik-baik saja. Apakah ada senjata ajaib lainnya? Sentian menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar tidak membawa senjata ajaib apapun, tetapi jika Tuan Pavilion Muda bersedia meminjamkan saya token Tianji, saya dapat memurnikan beberapa jamu Jingyuan untuk Pavilion Bailian sebagai hadiah. Anda juga dapat memurnikan jamu. Tentu saja, Sentian adalah pemilik lembah Dewa Pengobatan. Apakah menurutmu dia bisa membuat ramuan? Kalau begitu, izinkan aku meminjamkannya padamu sekali. Si Yan mengangguk, lalu meletakkan pedang Qiankun ke dalam pelukannya. Ketika Ning Sam, yang bersembunyi di belakang, melihat ini, dia sangat marah. Anda harus tahu bahwa lingkaran Qiankun ini miliknya, dan Sentianlah yang mengambilnya. Sekarang Sentian benar-benar mengeluarkan lingkaran Qiankun dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Terima kasih banyak, Tuan Muda Pavilion. Sentian segera mengucapkan terima kasih. Kalian berdua ikut aku.
Xian memimpin Sentian dan Hu Mazi keluar dari aula, lalu berjalan menuju halaman jauh di paviliun Bailian. Sentian, kenapa menurutku paviliun Bailian ini sangat aneh, dan meminjamkan token Tianji kepada kita dengan begitu mudah? Hu Mazi berkata dengan panik. Jangan bicara, ikuti saja aku. Sentian menghentikan pembicaraan Hu Mazi, dan ekspresi rendah hati Sentian barusan telah lama menghilang, digantikan oleh ekspresi dalam di wajahnya. Hu Mazi berhenti berbicara dan mengikuti Sentian dari dekat. Xian membawa Sentian dan yang lainnya ke ruang rahasia. Ruang rahasia itu sangat gelap. Begitu mereka memasuki ruang rahasia, Sentian dan Hu Mazi merasakan penindasan di ruang rahasia. Sentian dan Hu Mazi tercengang, dan keduanya berhenti pada saat yang sama, sementara Xian dengan cepat menjelaskan, jangan gugup, kalian berdua, karena perintah rahasia ini terlalu berharga, jadi ayahku memasukkannya ke dalam rahasia ini. Ruangan, dan ditempatkan untuk menekan senjata ajaib, tujuannya adalah untuk menekan kekuatan orang yang memasuki ruang rahasia. Ini untuk mencegah seseorang mengambil paksa perintah rahasia. Segera setelah kamu meninggalkan ruang rahasia, kekuatan penekan akan hilang dan tidak akan berdampak apapun pada badanmu. Tolong jangan khawatir. Sentian dan Hu Mazi terus berjalan menuju ruang rahasia, tetapi setelah mengambil 2 langkah, pintu di belakang Sentian dan yang lainnya tiba-tiba tertutup. Sentian sedikit mengernyit, dan melihat ke arah Xian di depannya, tapi dia sudah berjalan keluar melalui pintu keluar lain. Ketika Sentian dan Hu Mazi ingin keluar melalui pintu keluar lain, pintu keluar itu juga diblokir dengan ketat dia. Sentian dan Hu Mazi terjebak di ruang rahasia, dan tidak ada perintah rahasia sama sekali di ruang rahasia itu. Suara keras terdengar, dan ruang rahasia yang awalnya gelap menjadi lebih terang, dan area sekitarnya menjadi transparan. Ketika Sentian dan Hu Mazi melihat Xian saat ini, mereka memandang mereka dengan cibiran. Tuan Muda Paviliun, apa maksudmu? Sentian bertanya pada Xian dengan wajah dingin. Tidak ada yang menarik, hanya saja seseorang memintaku untuk menangkapmu, sesederhana itu. Kata Xian sambil mensibir. Apakah Ning Sam memintamu melakukan ini? Sentian bertanya dengan tenang. Xian sedikit terkejut, bagaimana kamu tahu? Aku tidak hanya tahu, tapi aku juga tahu bahwa dia ada di sini. Setelah Sentian selesai berbicara, dia melihat ke belakang Xian dan berkata, Ning Sam, keluarlah. Kamu ingin membalas dendam padaku, tapi kamu tidak melakukannya. Tidak berani menghadapiku. Tang-Tang Ning putra tertua dalam keluarga, yang dulunya adalah pemimpin generasi muda di dunia seni bela diri Kyoto, kini sangat pengecut. Apakah kamu sudah selesai? Setelah kata-kata Sentian jatuh, Ning Sam berjalan keluar perlahan, menatap ke arah Sentian dan berkata, Sentian, sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika Anda tidak mendorong saya ke titik ini, kekuatan saya akan hilang terlalu rendah. Tidak mungkin mencapai titik ini, dan tidak mungkin bagi saya untuk mengetahui bahwa saya memiliki fisik yang istimewa. Jika utusan Raja Iblis tidak menginginkan badanmu, mengapa aku repot-repot menangkapmu? Aku akan membunuhmu secara langsung dan meninggalkan jiwamu berkeping-keping. Meskipun Sentian dikurung di ruang rahasia saat ini, tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Tanpa sedikit pun rasa panik, dia tersenyum ringan dan berkata, apakah menurutmu ini berarti kamu telah menangkapku? Ning Sam tertegun dan menatap Xian. Tidak seorang pun yang dikurung di ruang rahasia ini bisa melarikan diri. Kekuatan represif di dalam akan menjadikanmu orang biasa. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Xian berkata kepada Sentian. Dia juga mengatakan ini kepada Ning Sam, untuk meyakinkan Ning Sam bahwa Sentian tidak dapat melarikan diri. Tidak ada yang pernah melarikan diri. Sentian mensibir, apakah kamu membayangkan ruang rahasiamu terlalu sempurna? Apa? Bisa kamu masih melarikan diri dari ruang rahasia? Xian mengambil 2 langkah ke depan, dengan provokasi di matanya. Sentian tidak berbicara, tetapi menjawabnya dengan tindakan praktis. Saya melihat Sentian mengepalkan tinjunya, cahaya keemasan bersinar di tinjunya, dan kemudian meninju ke arah dinding ruang rahasia. Terdengar suara keras, dan kekuatan spiritual yang menakutkan langsung menghancurkan ruang rahasia. Kekuatan yang tersisa terus berlanjut, menimbulkan hembusan angin dan menghempaskan Xian yang mendekat. Ruang rahasia tidak kuat,
karena orang yang memasuki ruang rahasia ditekan oleh kekuatan penindasan, sehingga tidak mungkin untuk membuka ruang rahasia. Itu saja, kamu ingin menjebakku. Sentian keluar dengan cibiran di wajahnya. Si Yan bangkit dari tanah dan menatap Sentian dengan mata tidak percaya. Apa yang terjadi? Bukankah kekuatan di badanmu ditekan? Si Yan tidak mengerti mengapa Sentian tidak ditekan. Ku bilang, jangan bayangkan barang-barangmu terlalu sempurna. Sentian mensibir dengan nada menghine. Bahkan Hukum Langit dan Bumi tidak memiliki cara untuk menekan kekuatan Sentian, apalagi kekuatan penekan yang dipancarkan oleh senjata penekan belaka. Wajah Si Yan menjadi sangat jelek, dia tidak menyangka kekuatan Sentian tidak ditekan. Sentian, karena aku gagal menjebakmu, aku akan membunuhmu hari ini. Aku yakin utusan iblis tidak akan menyalahkanku. Ning Sam melihat Sentian melepaskan diri dari ruang rahasia bukannya marah, Ning Sam marah. Ada banyak kegembiraan di matanya. Karena hanya dengan cara inilah dia bisa bertarung secara nyata dengan Sentian. Dia bisa membalaskan dendam ayahnya dan keluarga Ning. Saat ini, Ning Sam sangat percaya diri. Kekuatan Santo bela diri tingkat 4 bisa dikatakan tak terkalahkan di seluruh dunia seni bela diri. Ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhku, tapi sayang sekali tidak ada yang berhasil, dan kamu tidak terkecuali. Kata Sentian sambil tersenyum tipis. Di mata Ning Sam, senyuman ini adalah penghinaan dan provokasi terbesar baginya. Mata obsidian Ning Sam memancarkan cahaya dingin dan tajam, memberikan rasa penindasan yang tak ada habisnya. Sentian juga memancarkan niat membunuh yang kuat, dan seluruh paviliun Bailian diselimuti aura pembunuh. Mari kita akhiri hari ini. Ning Sam mengepalkan tinjunya, dan momentum di badannya terus meleduk. Nafas kedua belah pihak bertabrakan seketika, semburan ledukan terdengar, dan seluruh kehampaan bergetar. Setelah melihat ini, Humazi bahkan akibat dari pertarungan antara dua martial saint bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Pergilah ke neraka. Dalam benturan nafas, Ning Sam tidak dapat menahan niat membunuhnya dan memimpin dalam menyerang Sentian. Ning Sam meninju Sentian, tinjunya sangat keras, dan kekuatan martial saint tersapu. Menghadapi pukulan keras Ning Sam, Sentian bertindak dengan sangat tenang, tanpa sedikit pun kepanikan di matanya, dan tangannya membawanya di belakang punggungnya. Dia berdiri tak bergerak. Ada rasa jijai dan ejekan di sepasang mata dingin. Si Yan di samping sangat terkejut melihat Sentian tidak bergerak. Anda harus tahu bahwa pukulan dari Ning Sam di sisi berlawanan cukup kuat untuk meruntuhkan bukit. Namun, Sentian tertegun oleh pukulan ini. Mungkinkah dia takut dengan kekuatan pukulan ini dan terlalu takut untuk bergerak? Si Yan menebak dengan bingung, tapi Humazi di sampingnya sedikit cemas. Meskipun Humazi tahu bahwa Sentian sangat kuat sekarang, ketika dia berada di negara kepulauan, bahkan Kuroki Kawasaki bukanlah tandingannya. Namun bukan berarti Sentian bisa begitu santai dan tidak bergerak saat menghadapi seorang ahli bela diri, bukan? Kalian pasti tahu kalau dalam duel antar martial saint, jika kalian melakukan kesalahan sedikit saja, jiwa kalian akan hancur. Sentian, hati-hati, teriak Humazi. Dia tidak ingin Sentian mempertaruhkan nyawanya hanya untuk pamer. Namun, teriakan Humazi sepertinya tidak ada gunanya sama sekali. Sentian sepertinya tidak mendengarnya dan tetap tidak bergerak. Sentian berdiri tak bergerak, yang di mata Ning Sam merupakan penghinaan besar bagi dirinya sendiri. Ning Sam mengertakkan gigi dan meningkatkan kekuatan di tangannya lagi. Pukulan Ning Sam menghantam Sentian dengan keras. Kekuatan besar meleduk di badan Sentian. Bangunan dan pepohonan di sekitarnya berubah menjadi bubuk dalam sekejap, dan akibatnya seperti tornado terus menghancurkan lingkungan. Meskipun Humazi dan Si Yan telah mundur, mereka masih bisa merasakan kekuatan setelahnya dan melawan dengan putus asa, tetapi bangunan di sekitarnya menderit. Angin kencang menghilang, debu berjatuhan, dan seluruh halaman berantakan, seolah-olah dihancurkan oleh badai. Tapi Sentian berdiri di sana dengan tenang, tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak ada perubahan sedikit pun pada ekspresi dan matanya. Tapi ada lebih banyak penghinaan di mata menghina Sentian. Si Yan melihat ke halaman yang berantakan dan merasa patah hati. Ini semua adalah milik keluarga paviliun Bailian mereka. Jika ayahnya keluar dari pengasingan dan melihat ini, kakinya mungkin akan patah. Tapi ketika Si Yan melihat Sentian, yang tidak bergerak, matanya penuh dengan keterkejutan.
Pada saat yang sama, mata Ning Sam melebar dan wajahnya berubah drastis. Ini tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Ning Sam memandang Sentian, yang tidak terluka, dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Anda harus tahu bahwa dia berlatih keras dan terus meningkatkan kekuatannya, hanya untuk membunuh Sentian suatu hari nanti. Sekarang dia telah mencapai kekuatan seorang Martial Saint, dan ditambah dengan badan iblis api miliknya, dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Sentian. Tapi saya tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Ini adalah kekuatan dari Martial Saint, kekuatan terkuat di seluruh dunia seni bela diri. Mengapa masih tidak bisa menyakiti Sentian? Ning Sam tidak dapat memahaminya, dan bahkan lebih bingung lagi. Tidak ada yang mustahil. Apakah menurut Anda kekuatan seni bela diri Anda adalah kekuatan yang paling kuat di dunia seni bela diri? Anda hanyalah seekor katak di dalam sumur. Jangan menyebutmu hanya orang suci seni bela diri. Bahkan jika mereka adalah dewa perang, aku telah membunuh beberapa. Kata Sentian sambil tersenyum menghina. Alasan mengapa Sentian berdiri diam saat dipukuli oleh Ning Sam dan alasan mengapa dia mengucapkan kata-kata ini adalah untuk menghancurkan psikologi Ning Sam sepenuhnya. Orang ini selalu memiliki mental yang kompleks dan penuh perhitungan, jadi Sentian ingin menghancurkan psikologinya. Benar saja, perkataan Sentian membuat Ning Sam tertegun sejenak. Dewa bela diri, dewa perang. Ning Sam bergumam pada dirinya sendiri. Sepengetahuannya, dia tidak tahu apa itu dewa perang. Dia selalu berpikir bahwa Martial Saint telah mencapai puncak dunia seni bela diri. Bahkan jika dia adalah seorang Martial Saint, berapa banyak yang ada di seluruh dunia seni bela diri? Saya telah bekerja keras untuk menjadi Martial Saint, dan saya hampir mencapai puncak dunia seni bela diri. Sekarang ada Martial God lagi, makhluk yang bahkan lebih hebat dari Martial Saint. Psikologi Ning Sam tiba-tiba menjadi sangat sulit untuk ditanggung. Apakah kamu ingin melihat kekuatan dewa perang? Biarkan aku membuka matamu. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Ning Sam. Terdengar suara nyaring, dan Ning Sam merasakan badannya bersinar, lalu dia menjadi pusing. Ning Sam menemukan bahwa saat ini, dia bergegas ke udara dengan cepat, dan aliran udara yang besar menghantam badannya. Mata Humazi dan Xiyan melebar dan mereka menatap Ning Sam, yang telah berubah menjadi titik hitam. Tampilan Sentian benar-benar membuat seseorang terlempar. Apakah ini akan terbang keluar angkasa? Saya tidak tahu berapa lama, tetapi badan Ning Sam terjatuh dengan keras. Setelah suara keras, badan Ning Sam langsung jatuh ke tanah, menimbulkan semburan debu. Xiyan menelan ludah dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Ning Sam berjuang untuk mengeluarkan badannya dari tanah. Separuh dari wajahnya telah berubah bentuk dan bengkok, terlihat sangat menakutkan. Pada saat ini, Ning Sam akhirnya memandang Sentian dengan sedikit ketakutan. Inilah hasil yang diinginkan Sentian. Jangan percaya padanya, dia bukan dewa perang. Jangan lupa bahwa kamu adalah badan iblis. Roh jiwa di badan Ning Sam merasakan ketakutan di hati Ning Sam, jadi dia mengingatkannya. Ya, saya adalah badan iblis, bagaimana saya bisa takut padanya? Ning Sam meraung marah, dan badannya mulai memancarkan sinar cemerlang. Di bawah kecemerlangan ini, badan Ning Sam benar-benar berubah. Segera, seluruh badan Ning Sam tampak terbakar api, dan suhu seluruh paviliun Bailian langsung meningkat pesat. Hari ini, aku ingin kamu merasakan kekuatan badan iblis apiku. Ledukan. Aku melihat api di sekitar Ning Sam mengembun dan berubah menjadi bola api, meleduk ke arah Sentian. Sentian masih meletakkan tangannya di belakang punggung, dengan ketidakpedulian di matanya. Tidak ada gunanya. Apapun fisikmu, kamu tidak berharga di mataku. Setelah mengatakan itu, badan Sentian mulai memancarkan cahaya keemasan, dan sisik emas menutupi seluruh badannya. Badan emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan masuk Sentian di belakangnya, seekor naga emas melintas dan terus berputar. Tepat ketika bola api mencapai mata Sentian, Sentian mengangkat tangannya dan meraih bola api itu dengan tangannya. Energi pada bola api itu langsung menyelimuti Sentian, dan kobaran api mulai menyala. Aku akan membunuhmu di lautan api. Ning Sam hanya bisa mendengus saat melihat ini. Sentian, yang badannya terbakar api, tidak meronta. Dia masih berdiri tak bergerak, melihat bola api di tangannya, dengan cibiran di bibirnya.
Apa milikmu? Aku akan mengembalikannya padamu. Sentian melemparkan bola api itu dengan santai, dan kemudian bola api itu terbang ke arah Ning Sam dengan cara yang menghancurkan. Bola api itu menghantam badan Ning Sam dengan kuat, menyebabkan Ning Sam muncrat seteguk darah, dan badannya bahkan mundur beberapa langkah. Pada saat ini, badan Ning Sam hampir roboh, dan dadanya berlumuran darah. Api di badan Sentian padam. Di bawah nyala api, baju besi emas Sentian tampak lebih mempesona. Sepertinya dewa perang berarmor emas telah turun ke bumi. Melihat badannya, Ning Sam benar-benar kehilangan semangat juangnya saat ini. Dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Sentian. Mengandalkan kekuatan yang ditingkatkan oleh sihir jiwa, apakah kamu juga ingin mengalahkanku? Sentian berjalan menuju Ning Sam selangkah demi selangkah. Melihat Sentian berjalan ke arahnya, mata Ning Sam penuh ketakutan. Ketika dia bangun dan ingin melarikan diri, dia dipukul oleh Sentian, dan dia tidak bisa bangun sama sekali. Aura di badan Ning Sam dengan cepat layu, dan seluruh badannya hampir hancur. Pada saat ini, kabut hitam melayang keluar dari badan Ning Sam, dan kemudian dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Ingin pergi, Sentian mendengus dingin. Sentian membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan hisap yang besar langsung menyedot kabut hitam ke dalam mulutnya. Ning Sam melihat pemandangan di depannya dengan keterkejutan di matanya. Kekuatan Sentian telah melampaui imajinasinya. Pergilah ke neraka. Sentian memandang Ning Sam yang terluka parah, tanpa belas kasihan di matanya, dan dia mengangkat kakinya untuk mundur. Dengan tendangan ini, otak Ning Sam akan meleduk dan mati. Sentian, tunggu sebentar. Kali ini, Humazi memanggil Sentian. Sentian tertegun sejenak, mengambil kembali kakinya, memandang Humazi dan berkata, "Tuan Hu, apa yang dapat Anda lakukan?" Humazi berjalan cepat ke arah Sentian, dan kemudian membisikkan beberapa kata di telinga Sentian. Sentian mengangguk berulang kali, lalu berkata, "Kalau begitu awasi Ning Sam, dan aku akan mengurus sisanya." Setelah mengatakan itu, Sentian menatap Xian dengan mata dingin. Xian merasakan tatapan Sentian, dan badannya sedikit gemetar. "Di mana perintah rahasianya?" Sentian bertanya pada Xian dengan dingin. "Tian, token Tianji disimpan oleh ayahku, dan aku bahkan tidak tahu di mana itu," kata Xian dengan badan gemetar. "Tidak tahu. Kalau begitu bawa aku menemui ayahmu." Sentian tidak akan pergi sama sekali kecuali dia mendapatkan perintah Tianji. "Ayahku sedang mundur dan tidak bisa diganggu sama sekali, jadi..." Sebelum Xian bisa menyelesaikan kata-katanya, Sentian melambaikan tangannya dan badan Xian jatuh dengan keras ke tanah. Saat ini, banyak orang dari paviliun Bailian datang berlari dengan berbagai senjata ajaib. Melihat ini, Xian berteriak, "Hentikan dia dengan cepat." Setelah Xian selesai berbicara, orang-orang itu bergerak menuju Sentian. Xian bangkit dan langsung lari ke kamar Tuan Yan, karena dia tahu hanya Tuan Yan yang bisa menyelamatkannya sekarang. Melihat anggota paviliun Bailian bergegas ke arahnya, Sentian tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Karena Xian bekerja sama dengan Ning Sam untuk menghadapinya, maka paviliun Bailian adalah musuhnya. Sentian tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Aku melihat Sentian melambaikan tangannya yang besar, cahaya keemasan melintas, dan langsung membuat Dao Hou terbang menjauh. Yang lain memegang senjata ajaib mereka dan tidak berani mendekat. Mereka mengaktifkan senjata ajaib mereka dan menuju ke arah Sentian. Untuk sesaat, senjata ajaib itu bersinar terang, dan mantra Tao menghantam Sentian. Kalian pasti tahu kalau paviliun Bailian terkenal dengan senjata pemurniannya, dan senjata sakti yang ada di tangan para anggota paviliun Bailian ini jelas bukan benda biasa. Begitu banyak senjata ajaib datang ke arah Sentian, tetapi Sentian tidak takut sama sekali. Di hadapan kekuatan absolut, senjata ajaib apapun akan sia-sia. Saya melihat Sentian menembakkan kedua telapak tangannya, dan aura menakutkan menyapu seluruh paviliun Bailian. Dengan masing-masing telapak tangan ini, anggota paviliun Bailian akan mati, dan Sentian tidak keberatan. Segera, senjata ajaib di tangan anggota paviliun Bailian ini dihancurkan oleh aura kuat Sentian. Semua orang muenteh darah, dada mereka terluka parah, dan tulang mereka patah. Hanya dalam beberapa menit, lebih dari selusin anggota paviliun Bailian yang memegang senjata ajaib telah berubah menjadi mayat dingin.
Tidak jauh dari situ, Ning Sam menyaksikan adegan ini dengan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Sentian bahkan tidak melihat anggota paviliun Bailian yang Mahtei, tetapi langsung mengejar Xian. Mengandalkan aura Xian, Sentian dengan cepat menyusulnya. Ketika Xian melihat Sentian mengejarnya, dia ketakutan. Sentian menyerbu selusin anggota paviliun Bailian yang memegang senjata ajaib dengan begitu cepat. "Tuan Yan, selamatkan saya! Tuan Yan, selamatkan saya!" teriak Xian. Segera, Tuan Yan keluar dari ruangan, melihat ke arah Xian yang panik dan berkata, "Tuan Muda Paviliun, ada apa denganmu?" "Yan Tua, Sentian ini ingin membunuhku, tolong bantu aku, bantu aku." Xian sangat takut sehingga dia bersembunyi di belakang Tuan Yan. Tuan Yan memandang Sentian, sedikit mengernyit dan berkata, "Mengapa Anda masuk ke paviliun Bailian saya dan menyerang Tuan Muda kita?" Sentian melirik ke arah Tuan Yan dan menemukan bahwa Tuan Yan paling banyak adalah Hu Hou Agung, kekuatan awalnya bahkan tidak sekuat anggota paviliun Bailian tadi. Dia tidak mengerti mengapa Xian meminta lelaki tua itu untuk menyelamatkannya. Berdasarkan kekuatan lelaki tua itu, dia jelas bukan tandingannya. "Saya baru saja datang ke paviliun Bailian untuk meminjam token Tianji, tetapi saya tidak ingin Anda, Master Paviliun Muda, bersatu dengan orang lain untuk membunuh saya. Saya adalah orang yang harus membalas dendam saya. Meminjam token rahasia surgawi." Tuan Yan tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. "Apakah menurut Anda ada orang yang bisa meminjam token rahasia surgawi dari paviliun Bailian kami? Anda bahkan tidak tahu siapa diri Anda, milik Tuan Yan." Wajahnya menjadi dingin, dan badannya tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, beberapa rantai yang bersinar dengan cahaya dingin keluar dari pakaiannya. Setiap rantai memiliki benda bergerigi di bagian depan, seperti ular piton yang memperlihatkan taringnya. Ketika Sentian melihat ini, dia tahu bahwa meskipun Tuan Yan tidak terlalu kuat, dia memang ahli dalam menggunakan senjata ajaib. "Karena kamu tidak ingin meminjamnya, maka aku hanya bisa mencurinya." Setelah Sentian selesai berbicara, dia menghilang dalam sekejap dan menuju Xian. Selama Xian dikendalikan, Sentian tidak akan percaya bahwa paviliun Bailian tidak akan menyerahkan perintah Tianji. Ketika Tuan Yan melihat ini, rantai di badannya langsung terjalin dan membentuk jaring besar di udara, menutupi Sentian. "Hah, geblek." Sentian tidak bisa menahan cibiran ketika menghadapi rantai yang terlihat seperti ular piton. Kesenjangan kekuatan yang begitu besar tidak dapat diimbangi bahkan dengan penggunaan senjata sihir. Telapak tangan Sentian bersinar terang, dia mengulurkan tangan dan meraih rantai itu, lalu menariknya dengan kedua tangannya. Rantai besi yang tampak kuat dan ganias itu putus seketika di bawah tarikan lembut Sentian, dan rantai itu tersebar di tanah. Ketika Tuan Yan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dengan rasa tidak percaya di matanya. "Tuan Muda Paviliun, di mana labu emas ungu itu?" Setelah melihat ini, Tuan Yan buru-buru mengikuti Xian dan meminta labu emas ungu itu. Ketika Xian mendengar ini, dia buru-buru mengeluarkan labu ungu itu dan menyerahkannya kepada Tuan Yan. Tuan Yan ternyata adalah labu emas ungu, dan nafas langsung menembus ke dalam labu tersebut. Dalam sekejap, labu tersebut memancarkan cahaya ungu, dan aura menakutkan muncul dari labu tersebut. Sentian sedikit mengernyit saat melihat ini. Dia bisa merasakan kekuatan labu ini. Senjata ajaib tingkat tinggi. Sentian mengerutkan kening, cahaya keemasan di badannya bersinar terang, dan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan digunakan secara ekstrim. Kekuatan naga terus berkeliaran, dan naga emas perlahan muncul di udara di belakang Sentian. Ketika Tuan Yan melihat Sentian seperti ini, ekspresinya sangat jelek, tetapi sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, dia hanya bisa mencobanya. Tuan Yan mengaktifkan labu emas ungu, dan aura menakutkan menyelimuti seluruh paviliun Bailian. Kemudian, aliran cahaya yang mengerikan meletus dari labu tersebut, seperti roket. Setiap sinar cahaya sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, yang tidak kalah kuatnya dengan kekuatan martial Sein. Sentian mengepalkan tinjunya, dan ada naga emas melingkari lengannya, dan dia mengeluarkan semburan naga mengaum. Rusiak. Sentian meninju, dan kekuatan setiap pukulan berubah menjadi naga emas. Tinju Sentian bertabrakan dengan cahaya yang keluar dari labu, membuat suara memekakkan telinga. Akibat yang mengerikan menyebabkan seluruh paviliun Bailian berguncang,
rumah-rumah di sekitarnya reruntuh satu demi satu, dan tanah mulai reruntuh. Bahkan gunung-gunung di kejauhan dipenuhi bebatuan, dan batu-batu besar terus berjatuhan. Segera, ekspresi Tuan Yan berubah, seteguk darah muncrat, dan kilau menghilang. Sentian menyingkirkan kekuatan naga itu dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Tuan Yan, Tuan Yan. Melihat ini, si Yan buru-buru mendukung Tuan Yan. Sentian berjalan menuju kedua orang itu selangkah demi selangkah. Jika kamu menyerahkan perintah Tianji sekarang, kamu mungkin masih bisa bertahan. Melihat ekspresi dingin Sentian dan niat membuni di matanya, si Yan menyesali sedikit. Saya menyesal menyetujui Ning Sam. Mengapa dia setuju untuk mengikuti Ning Sam untuk menghadapi Sentian? Jika dia tahu bahwa Sentian sangat kuat, dia tidak akan setuju bahkan jika dia diberi senjata ajaib yang bagus. Tapi tidak ada obat penyesalan di dunia. Kalau begitu, kita benar-benar tidak tahu di mana perintah rahasianya. Itu disimpan oleh ayahku. Si Yan sangat ketakutan hingga dia hampir menangis, dan menjelaskan setelah Sentian. Tapi bagaimana Sentian bisa mendengarkan? Dia mengulurkan tangannya, meraih kerah si Yan dan mengangkatnya. Aku bertanya lagi padamu, di mana Secret Order? Aura pembuni di badan Sentian telah menyelimuti si Yan. Pada saat ini, si Yan merasa seperti telah jatuh ke dalam jurang, dan rasa dingin datang dari lubuk hatinya. Si Yan sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berkata-kata. Perintah rahasia itu benar-benar dikeluarkan oleh Master Pavilion. Kami benar-benar tidak tahu. Bahkan jika Anda membunuh kami, itu akan sia-sia. Setelah melihat ini, Tuan Yan buru-buru mengikuti Sentian. Sentian melihat bahwa mereka benar-benar tidak tahu di mana perintah rahasia berada. Jadi dia berkata, kalau begitu bawa saya menemui Master Pavilion Anda. Master Pavilion kami sedang mengasingkan diri untuk menyempurnakan senjata. Waktunya belum tiba, jadi tidak ada yang bisa melihatnya. Ya, Anda bisa menunggu beberapa hari, dan ketua kabinet akan bisa meninggalkan rumah dalam 10 hari. Tuan Yan menjelaskan dengan hati-hati. Dia takut menyinggung Sentian dan meminta Sentian membunuh si Yan. Sentian menghela nafas tak berdaya, melepaskan dan melemparkan si Yan ke tanah. Ketika Master Pavilionmu keluar dari pengasingan, katakan bahwa aku datang menemuinya. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mengambil labu ungu dari tangan Tuan Yan, berbalik dan pergi. Dia tidak bisa melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Labu emas ungu ini harus diberi kompensasi oleh Pavilion Bailian. Melihat Sentian mengambil labu ungu itu, tidak ada yang berani mengatakan apapun, apakah itu Tuan Yan atau si Yan. Sentian berjalan kembali. Ketika Humazi melihat ini, dia dengan cepat bertanya, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menemukan token rahasianya? Sentian menggelengkan kepalanya, sepertinya kita benar-benar harus mengandalkan orang ini untuk membawa kita ke dalamnya alam rahasia. Untungnya, Anda baru saja menghentikan saya. Kami tidak membunuh Ning Sam. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Humazi. Kembalilah dulu. Jika kamu ingin mendapatkan token Tianji, kamu memerlukan Master Pavilion Bailian untuk meninggalkan pengasingan. Mari kita biarkan Ning Sam memimpin kita untuk membuka pintu masuk ke dunia rahasia terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, kita akan pergi ke Pavilion Bailian lagi. Setelah Sentian selesai berbicara, dia melangkah maju dan menjemput Ning Sam. Saat ini, Ning Sam seperti guguik Mahtei, dibawa pergi oleh Sentian. Sentian dan yang lainnya kembali ke Kyoto. Meskipun mereka tidak mendapatkan perintah Tianji, mereka menangkap Ning Sam. Ini dianggap sebagai perjalanan yang berharga, dan mereka juga mendapat labu emas ungu. Namun labu emas ungu ini tidak banyak berguna bagi Sentian. Dengan kekuatan Sentian saat ini, ia tidak lagi membutuhkan labu emas ungu tersebut. Tuan Hu, melihat betapa sulitnya bagimu untuk pergi ke Pavilion Bailian bersamaku, izinkan aku memberimu hadiah. Kata Sentian. Humazi tertegun sejenak, lalu menatap Sentian dengan waspada, apa yang akan kamu lakukan? Mengapa kamu tiba-tiba ingin memberiku hadiah? Bisa ku beritahu, aku hanya menyukai wanita. Sentian tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan memarahi, kamu merindukannya. Ada apa? Aku mengeluarkan senjata ajaib dari Pavilion Bailian, tapi tidak ada gunanya bagiku, jadi aku ingin memberikannya padamu. Apa? Kamu mencuri senjata ajaib dari Pavilion Bailian?
Kamu menghancurkan rumah orang lain, dan kamu benar-benar mencuri senjata ajaib orang lain. Wajah Humazi penuh dengan keterkejutan. Apa maksudnya mencuri? Jangan bicara terlalu kasar. Aku tidak mencuri, aku merampok. Sentian terkekeh. Hahaha. Humazi juga tertawa. Ketika Sentian mengeluarkan labu ungu itu, tawa Humazi langsung berhenti dan dia melihat labu itu dengan kaget. Ini labu emas ungu, senjata ajaib kelas atas. Seru Humazi. Omong kosong, jika itu senjata sihir tingkat rendah, aku masih tidak menyukainya, jadi aku akan bertanya apakah kamu menginginkannya. Kata Sentian dengan ekspresi tegas di wajahnya. Ya, tentu saja aku menginginkannya. Humazi menyambar labu ungu itu, lalu memeluk Sentian dan ingin menciumnya. Sentian mendorong Humazi menjauh dan berkata, bisa ku beritahu, aku hanya menyukai wanita. Humazi terkekeh, Sentian, terima kasih banyak, hal ini lebih penting daripada wanita. Apa itu? Lebih penting daripada wanita? Saya tidak tahu kapan Zhou Jie datang. Melihat Zhou Jie, Humazi langsung berkata, tidak ada yang lebih penting darimu. Aku sangat merindukanmu selama 2 hari terakhir ini. Setelah mengatakan itu, Humazi justru memeluk Zhou Jie dan pergi. Sentian tidak bisa berkata-kata. Ketika dia datang ke ruangan tempat Ning Sam ditahan, Sentian memandang Ning Sam, yang nafasnya lemah dan badannya meringkuk, dan dia tersenyum dingin. Sentian, tolong bunuh aku. Tidak ada gunanya kau menahanku. Aku tidak bisa membuka pintu masuk ke dunia rahasia. Aku hanya bidak catur dari klan hati iblis. Mereka tidak akan menyuruhku melakukannya buka pintu masuk ke dunia rahasia. Mantranya, Ning Sam sekarang ingin mati, karena hidup dalam ketakutan seperti ini adalah penderitaan yang paling besar. Kamu tidak perlu meminta kematian dengan tergesa-gesa. Bahkan jika kamu tidak dapat membuka pintu masuk ke dunia rahasia, aku akan tetap menjagamu karena aku ingin melihat apakah klan hati iblis menganggapmu serius. Bahwa fisik istimewamu telah berkembang, aku yakin klan hati iblis tidak akan pernah memperlakukanmu sebagai bidak catur biasa, jika tidak, kekuatanmu tidak akan tumbuh begitu cepat. Sentian menyalakan udut dan berkata perlahan. Terlepas dari apakah Ning Sam dapat membuka pintu masuk ke dunia rahasia, Sentian harus mencobanya, karena dia tidak punya pilihan lain, kecuali dia menunggu 10 hari hingga Master Pavilion Bailian keluar dan meminjam token Tianji. Setelah mendengar ini, Ning Sam tersenyum pahit, berdiri dengan dukungan kuat di dinding, lalu mengulurkan tangannya ke arah Sentian. Sentian dengan penuh pengertian melemparkan sebatang udut ke Ning Sam dan menyalakannya untuknya. Ning Sam menghirup udut dalam-dalam, lalu memuentekannya dengan berat. Kamu terlalu meremehkan klan hati iblis. Kamu belum pernah melihat betapa kuatnya klan hati iblis. Saya hanyalah bidak catur di klan hati iblis. Setelah Ning Sam selesai berbicara, dia mulai terus medut dengan penuh semangat. Klan hati iblis lebih kuat dari iblis Darreh? Tanya Sentian. Ning Sam langsung tercekik, karena dia telah melihat kekuatan dari Blood Demon, dan klan hati iblis pasti tidak akan mampu menandingi Blood Demon. Tetapi dengan kekuatanmu saat ini, keinginan untuk menghancurkan klan hati iblis hanyalah angan-angan. Kata Ning Sam setelah tertegun sejenak. Benarkah? Sentian tersenyum tipis dan perlahan mengembuskan kepulan asap. Aku akan mengampuni hidupmu dan membiarkanmu melihatku menghancurkan klan hati iblis dengan matamu sendiri. Aku tahu hatimu sangat tidak yakin. Aku akan membiarkannya Anda, saya yakin. Tidak peduli fisik istimewa apa yang Anda miliki, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan saya, tidak akan pernah. Setelah Sentian selesai berbicara, dia membuang puntung udut di tangannya dan berbalik dan berjalan keluar. Ning Sam diam-diam melihat puntung udut di tangannya, melamun. Keesokan paginya, Sentian memerintahkan Long Xingsu untuk mengawal Ning Sam ke pintu masuk dunia rahasia klan hati iblis. Sentian, Humazi dan Zhou Jie juga bergegas mendekat. Zhou Jie melangkah maju dan melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan pintu masuk ke dunia rahasia muncul. Namun, masih ada mantra, jadi mereka tidak bisa memasuki dunia rahasia. Pergi dan buka pintu masuk ke dunia rahasia ini. Kata Sentian kepada Ning Sam. Sudah kubilang, aku tidak bisa membukanya, dan aku tidak tahu mantranya sama sekali. Aku hanya bidak catur. Ning Sam menggelengkan kepalanya. Pergi dan buka. Sentian melanjutkan seolah dia tidak mendengar Ning Sam.
Aku tidak bisa membukanya, aku. Ning Sam masih hendak menjelaskan, tapi Sentian menepuk bahu Ning Sam dengan lembut dengan satu tangan, dan semburan kekuatan spiritual tiba-tiba menembus badan Ning Sam. Segera, Ning Sam merasakan sakitnya ribuan semut memakan jantungnya, dan seluruh wajahnya menjadi ganias. Rasa sakit yang parah membuat Ning Sam menjerit sedih. Dia ingin mati karena penyiksaan ini lebih menyakitkan daripada kematian. Sayangnya dia tidak bisa mati dan hanya bisa menahan rasa sakit ini. Pergi dan buka pintu masuknya, aku akan melepaskanmu. Sentian menatap Ning Sam dan berkata dengan mata acuh tak acuh. Aku benar-benar tidak tahu, sungguh. Ning Sam memohon pada Sentian. Aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kamu menyaksikan dan melihat apakah aku bisa menghancurkan klan hati iblis. Kata Sentian dingin. Semua orang memandang Ning Sam sambil meratap kesakitan, dan tidak ada yang bersimpati. Pada saat ini, tiba-tiba ada fluktuasi di pintu masuk dunia rahasia, dan kemudian sesosok muncul di depan semua orang. Utusan Tuan Iblis, selamatkan aku. Setelah melihat sosok itu, Ning Sam sepertinya melihat harapan dan dengan putus asa meminta bantuan. Tapi utusan sihir itu sepertinya tidak melihat Ning Sam, tapi menatap Sentian dengan dingin, dan berkata dengan aura yang sangat mendominasi, "Sentian, lepaskan dia, kalau tidak pacarmu akan dalam bahaya." "Lepaskan dia, tapi kamu harus melepaskan pacarku dulu," kata Sentian kepada utusan iblis itu. "Apakah kamu menawar denganku? Apakah kamu memiliki kualifikasi?" Ning Sam ini hanyalah seorang pria kecil. Klan hati iblis kami tidak peduli sama sekali. Dan jangan lupa, pacarmu masih di tangan kami. Saat dia mengatakan itu, iblis melambaikan tangannya dengan lembut, dan sebuah pemandangan dengan cepat muncul di kehampaan, yaitu Suyuki yang dipenjara. Setelah melihat Suyuki, mata Sentian tiba-tiba berubah menjadi merah, tinjunya terkepal, dan giginya terkatup. Sentian meletakkan tangannya di kepala Ning Sam dan menatap utusan iblis itu, "Lepaskan pacarku, atau aku akan membunuhnya sekarang." Utusan iblis itu mensibir, "Kamu bisa melakukannya sekarang, dia adalah limbah ini dari tidak ada gunanya bagi klan hati iblis kami. Tapi pacarmu sangat penting bagimu." Setelah mengatakan itu, pada gambar di depannya, dia melihat seorang pria berjubah hitam, memegang cambuk di tangannya, dan dia terus memukuli badan Suyuki. Meski tidak ada suara, Anda bisa dengan jelas melihat ekspresi menyakitkan Suyuki. Melihat Suyuki disiksa seperti ini tepat di depannya, badan Sentian gemetar, dan air mata darah mengalir dari matanya. Aura pembunuh yang mengerikan di badan Sentian muncul dalam sekejap, dan aura pembunuh yang meresap terus menyebar, menutupi separuh kota Kyoto. Keluarga seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya lari keluar rumah mereka, dengan ketakutan di mata mereka, karena mereka belum pernah merasakan aura pembunuh seperti ini. Di paviliun penjaga, Tuan Si sedikit mengernyit dan lupa melihat ke arah aliansi seni bela diri. Kapan Sentian ini akan lebih stabil? Jika ini terus berlanjut, akan mudah bagi orang lain untuk memanfaatkannya. Tuan Si, apakah Anda begitu mengkhawatirkan Sentian? Mengapa Anda tidak pergi dan membantunya? Xing Jun bertanya dengan bingung. Dia berada di sisi Tuan Si dan sering melihat Tuan Si mengkhawatirkan urusan Sentian. Dia tidak mengerti bahwa dengan kekuatan Tuan Si, dia seharusnya bisa membantu Sentian menyelesaikannya dengan mudah. Aku bisa membantunya untuk sementara, tapi aku tidak bisa membantunya selama sisa hidupnya. Dia harus menempuh semua jalan sendirian. Ini adalah takdirnya. Sudah ditakdirkan sejak dia lahir. Tuan Si menghela nafas pelan, lalu berbalik dan kembali ke kamar. Saat ini, Sentian menghadapi utusan iblis dengan ekspresi garang di wajahnya, seolah dia gile. "Aku nenekmu. Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia." Sentian mengucapkan kata demi kata, dan seluruh badannya bergegas menuju utusan iblis itu seperti bola meriam. Sentian memukul badan utusan iblis itu dengan keras, namun langsung menembusnya. Ternyata ini hanyalah hantu utusan iblis, bukan badan aslinya. Pukulan Sentian langsung menghancurkan bayangan iblis itu menjadi berkeping-keping. "Hahaha, Sentian, biar ku beritahu, jika kamu berani membunuh Ning Sam, pacarmu akan menderit lebih dari sekedar cambuk." Sosok iblis itu menghilang, hanya menyisakan suara dingin. Kemarahan Sentian tercapai saat ini,
tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia ingin melakukan pembunihan besar-besaran. Tetapi jika Anda bahkan tidak bisa memasuki dunia rahasia, mengapa harus melakukan pembunihan besar-besaran? Sentian, kamu tidak boleh kehilangan akal saat ini. Jelas orang tua itu sengaja membuatmu kesal. Melihat mata Sentian merah, dan sepertinya ada tanda-tanda transformasi iblis, Humazi buru-buru melangkah maju bujuk Sentian. Saudara Sentian, kamu harus tenang. Long Xingsu juga buru-buru melangkah maju untuk membujuk Sentian. Saat ini, suasana hati Sentian perlahan menjadi tenang, dan warna merah di matanya telah surut. Melihat pintu masuk ke dunia rahasia di depannya, tetapi tidak bisa dibuka, Sentian hanya bisa menghela nafas, berbalik dan berkata, "Ayo kembali." Sentian berjalan ke arah Ning Sam dan menendang Ning sulit sekali. Lalu semua orang kembali ke Longmen. Sentian tahu bahwa Ning Sam seharusnya sangat penting bagi klan hati iblis, jika tidak, iblis itu tidak akan muncul, dan tidak mungkin mengancamnya dengan Suyuki. Meskipun mereka terus mengatakan bahwa Ning Sam tidak penting, mereka berulang kali memperingatkan diri mereka sendiri bahwa mereka tidak dapat membunuh Ning Sam. Bahkan jika klan hati iblis tidak memperingatkan, Sentian tidak akan membunuh Ning Sam. Dia akan membiarkan Ning Sam mengawasinya menghancurkan klan hati iblis dengan matanya sendiri, menyebabkan psikologinya runtuh sedikit demi sedikit. Bersambung.